해줘. 평범하게. 뭘 잘하진 않지만 팔로미. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama Low Life. Kayaknya seru sih. Gimana dia reviewnya? Ini dia. Bye, Mimin. Pada tahun 1323 ada sebuah kapal yang berlayar dari Cina menuju ke Jepang. Tapi dalam perjalanan mereka itu dihantam badai dan juga gelombang di lautan karena cuacanya lagi buruk banget. Kebetulan mereka membawa banyak banget harta termasuk tembikar yang dicari-cari sama orang-orang. Oleh karena itu kapal tersebut tenggelam dan meninggalkan harta-harta tersebut jauh di dalam lautan. Dan keseluruhan awak kapal pada saat itu dinyatakan kehilangan nyawa mereka dan sampai sekarang belum ada yang menemukan harta-harta yang mereka bawa. Hingga ratusan tahun telah berlalu, kemudian di sebuah desa dan di sebuah rumah ada orang yang bernama Oh Tae-suk yang dicari-cari nih keberadaannya sama polisi. Tapi ternyata yang ada di rumah itu adalah kembarannya dia yang bernama Oh Gwan-suk. Kemudian dia mengatakan kepada mereka dengan menyogok si polisi itu bahwa dia bakal memberitahukan kepada mereka kalau misalkan Tae-suk itu pulang. Jadi kebetulan Tae-suk meninggalkan istri dan juga anaknya yang bernama Oh Hido. Oh Gwan-suk mengajarkan kepada keponakannya bahwa uang adalah hal yang paling penting di dunia ini. Karena tanpa uang mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya setelah itu untuk mendapatkan uang dia mengajarkan kepada keponakannya bahwa mereka harus mencuri. Ya bukan bekerja diajarin sama dia tapi mencuri. Nah sering banget mereka itu ketahuan ketika mereka lagi mencuri di rumah orang lain tapi mereka langsung kabur. Hal itu tetap mereka lakukan hingga Hidong itu sudah beranjak dewasa. Jadi pamannya ini kan tidak bisa berkelahi. Jadi ketika mereka ketahuan, Hidonglah yang bertindak untuk melumpuhkan lawan mereka. Nah selain mereka mencuri beras, suatu ketika mereka juga pergi mencuri minuman. Nah kali ini mereka itu mencuri minumannya cukup banyak. Sebenarnya kalau mereka ambil sedikit, itu tuh nggak ketahuan. Nah karena mereka mengambilnya terlalu banyak, makanya ada salah satu mandor dari tempat tersebut yang sadar bahwa minuman mereka dicuri. Oh Gwan-suk udah kabur duluan membawa minumannya, sedangkan Hidong menghalangi orang-orang itu lalu dia kabur juga. Nah walaupun mereka berhasil nih membawa minuman-minuman tersebut, tapi sesampainya di rumah mereka itu enggak tenang gitu aja. Karena enggak lama setelah itu polisi datang karena mereka itu dilaporkan sama orang-orang tersebut. Hingga akhirnya mereka itu ketahuan dengan catatan-catatan yang dibuat sama Gwan-suk bahwa laporan itu benar. Hingga akhirnya mereka itu dimasukkan ke dalam penjara dan di penjara mereka bertemu dengan pebisnis yang cukup terkenal yang bernama Pak Song. Kebetulan Hidong sama Pak Song itu dalam satu sel yang sama dan ketika orang-orang mengganggu Pak Song, disitulah Hidong itu bertindak untuk ngebelain Pak Song. Kemudian ternyata Pak Song itu berteman dengan pamannya dia, lalu diperkenalkanlah Hidong kepada Pak Song tersebut. Nah beberapa saat kemudian Gwan-suk bilang sama keponakannya bahwa dia nanti bakal dipindahkan ke sel keponakannya karena Pak Song sudah dinyatakan bebas karena dia punya banyak duit untuk ngebayar gitu ya. Dan dia bilang sama Gwan-suk kalau misalkan kalian udah bebas nanti jumpain aku karena dia punya pekerjaan untuk Gwan-suk dan juga keponakannya. Nah kemudian Gwan-suk bilang sama keponakannya ya udah mending kamu cari aja janda tua yang punya banyak harta agar mereka juga bisa ngebayar agar cepat keluar dari penjara. Tapi Hidong bilang enggak karena dia mau setia sama pacarnya. Setelah dia keluar dari penjara ternyata pacarnya udah tunangan sama orang lain dan akhirnya mereka itu batal ataupun putus. Terus dibilang sama Gwan-suk makanya jangan terlalu kecintaan sama cewek. Hingga akhirnya juga karena mereka itu nggak setara sama sekali, makanya akhirnya hubungan mereka itu berakhir juga. By the way, sesuai dengan janjinya Pak Song, akhirnya Gwan-suk dan juga Hidong mendatangi dia. Lalu dipersilakanlah mereka untuk masuk. By the way, Pak Song ini adalah orang yang bekerja di bidang penjualan barang-barang antik gitu. Nah, kemudian dia menawarkan nih kepada Gwan-suk dan juga Hidong untuk mencari tembikar yang udah ratusan tahun terbenam di sebuah laut dan itu nilainya banyak banget dan juga tinggi. Terus Gwan-suk bilang, kamu bayar aku bisa berapa? Jadi dia bilang aku akan kasih 400.000 won. Nah Hidong tuh mau, tapi Gwan-suk bilang entar deh kita bicarain dulu karena dia masih berpikir dulu.
Terus malamnya sebelum mereka ngobrol lagi, Gwansok itu menyidang anaknya. Dia punya 2 anak, satu cowok, satu cewek. Tapi nilai ujian mereka itu kayak kecil banget. Jadi dia bilang sama anak-anaknya untuk harus belajar giat agar mereka itu bisa sukses dan gak sama kayak dia. Nah setelah itu akhirnya dia ngobrol sama Hidong bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Pak Song itu kayaknya nggak mudah. Pasti bakal banyak banget rintangan yang bakal mereka hadapi. Tapi Hidong bilang, udahlah itu kan cuma tembikar doang, gampang aja. Tinggal pergi ke laut terus ambil, udah kelar deh gitu. Terus Gwansok berpikir, betul juga ya, dan mereka berencana bakal mencuri sebagian tembikar yang mereka ambil. Nah, setelah itu Gwansok menyuruh keponakannya ini untuk pergi ke daerah Mokpo. Hingga keesokan harinya Hidong sampailah dia di sana dan disuruh untuk menemuin tuh sepupunya Gwansok. Ketemulah dia sama si ibu ini dan di saat yang bersamaan dia juga berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Park Sunja. By the way, Hidong ini sedang mencari seseorang yang dipanggil dengan nama Kapten. Jadi dia disuruh untuk menunggu di sebuah kafe yang kebetulan Sunja itu bekerja di sana. Ya udah, nunggulah si Hidong di sana karena dia juga bosan banget dan juga lumayan tertarik nih sama Sunja. Akhirnya dia mengajak Sunja itu untuk basa-basi. Jadi dia bilang, by the way, kopinya enak ya di sini. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Kapten yang disebutkan. Kemudian mereka tahu bahwa ada seseorang yang mencari mereka. Lalu mereka ngobrol lah dengan Hidong, tapi Hidong tidak mendapatkan sesuatu pun dari mereka. Malah 3 orang ini asik untuk berdebat dan gak ada satu poin pun yang didapatkan sama Hidong tentang di mana sebenarnya lokasi tembikar tersebut. Untuk lautnya sih betul di tempat itu, cuma lokasi di mana jatuhnya kapal itu mereka nggak tahu sama sekali. Hingga Hidong akhirnya memutuskan pergi aja dari sana. Lalu dia memberikan kabar kepada pamannya bahwa mereka tetap aja melanjutkan misi mereka tersebut. Gwansok bingung dong, loh kok tiba-tiba kamu semangat banget? Terus kata Hidong, ya nggak apa-apa sih, toh juga bayarannya kan cukup tinggi, jadi ya udah ayo kita lakuin aja. Nah ternyata percakapan dia dengan pamannya didengarkan sama Sonja, dan Sonja ini bilang juga kepada Hidong dia itu datang ke sana menguping karena dia disuruh sama 3 orang tadi untuk mencari tahu apa yang dilakukan sama Hidong dan dia dibayar 1000 won. Gak lama setelah itu datanglah para preman pasar di mana yang diketuain sama Bulgu. Jadi dia bilang kepada Hidong bahwa dia mengklaim bahwa Sunja itu adalah ceweknya dia. So dia meminta kepada Hidong untuk jangan mengganggu gadisnya dia. Padahal Sunja itu nggak suka sama sekali dengan dia. Terus dibilang sama pemilik kopi itu bahwa udah abaikan aja mereka. Mereka itu orang-orang penjaga pasar yang kagak tahu malu. 안 사장님. Sementara itu Gwansok kan mencari-cari nih di mana Pak Song dan dia bertemulah dengan salah satu teman Pak Song yang bernama Pak Han. Tapi Pak Han bilang bahwa dia itu nggak tahu kemana Pak Song pergi. Namun Gwansok menemukan sebuah kertas di tokonya Pak Song bahwa Pak Song itu pergi menemui pimpinan Chon pada pagi hari itu. Nah pergilah dia ke perusahaannya Pak Chon. By the way, Pak Chon itu memiliki istri muda yang bernama Jung Sok. Nah, kebetulan Jung Sok pada hari itu juga mau pergi nih ke kantor suaminya dan dia tidak sengaja berpapasan dengan Gwansok. Cuma karena Gwansok belum kenal nih sosok istri muda dari Pak Chon, jadi dia itu tidak ada menyapa sama sekali. Hingga ketika Jung Sok sampai di ruangan suaminya, dia udah ditungguin tuh sama Pak Song. Nah, kebetulan ternyata Pak Song pada hari itu pengen membicarakan dengan Pak Chon tentang tembikar yang bakal dia jual nih kepada Pak Chon. Sesampai dari sana pas dia turun, dia berpapasan sama Gwansok. Terus Gwansok bilang sama dia, ini kamu mau nipu ataupun gimana nih ceritanya? Kemudian Pak Song mencoba menjelaskan kepada Gwansok bahwa dia itu tidak bermaksud menipu, tapi dia itu hanya melakukan investasi aja dengan Pak Chon. Karena kan Pak Chon itu terkenal memiliki banyak uang dan juga juragan yang kaya raya. Jadi ya Pak Song memanfaatkan dong untuk mendapatkan bantuan dan juga investasi dari Pak Chon. Dan karena rencana dia menjual tembikar yang udah ratusan tahun tenggelam di lautan. Tapi itu kan susah banget untuk ditemuin. Jadi makanya Pak Song itu mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan alternatif lain nih dengan menanamkan tembikar di laut yang udah dia tanamkan sendiri. Dan itu bakal dia klaim bahwa itu adalah tembikar yang tenggelam ratusan tahun yang lalu. Makanya nanti dia bakal mendapatkan uang dari Pak Chon. Tapi itu alternatif lain, yang utama mereka tetap harus menemukan yang asli. Makanya setelah itu dia bentuklah tim, jadi dia suruh asistennya dia untuk ikut bersama Gwansok dan juga Hidong untuk mencari di mana tembikar itu berada.
Awalnya Gwansok dan juga Hidong itu agak ragu, kemudian Pak Song menceritakan bagaimana kekayaan Pak Chon itu dia dapatkan karena ternyata kekayaannya itu diwariskan dari keluarga-keluarganya. Nah, awalnya dia itu punya istri tua, cuma istrinya sudah kehilangan nyawanya, makanya dia menikah dengan istri muda yang bernama Jung Suk. Nah, masalah yang mereka temuin adalah Pak Chon ini kan sebenarnya oke-oke aja dan juga nggak terlalu pintar-pintar banget. Tapi si Jung Suk ini istri mudanya itu mereka harus waspada karena dia hitung-hitungannya tinggi banget dan juga nggak bisa ditipu gitu aja. Ditambah lagi dia itu berencana untuk membangun sebuah kampus yang udah dia rencanakan dari lama banget. Dan dia sangat-sangat sensitif banget dengan yang namanya keuangan. Dan dia juga selalu mengatur keuangan suaminya dia. Nah, ditambah lagi pas suaminya memberitahukan kepada dia tentang tembikar yang bakal dibeli tuh sama Pak Chon. Terus istrinya bilang bahwa kalau misalkan mau beli tolong panggil aku, tolong ajak aku. Karena katanya si Jong Suk ini tahu mana yang palsu dan juga yang asli. Makanya keesokan harinya diperkenalkan juga orang dalam mereka yang bakal mengawasin kegiatan Gwansok, Hidong, dan juga Daisik. By the way, orang dalam yang diajukan sama Jong Suk adalah Im Jon Chul yang merupakan tangan kanannya dia sekaligus drivernya dia. Walaupun sebenarnya Hidung gak setuju, tapi ya kayak mana lagi ya kan. Lalu disuruhlah mereka untuk membeli satu tiket lagi untuk Im Jon Chul. Nah, ketika Hidung membelikan tiket kepada Jon Chul, terlihat bahwa Jong Suk itu udah mulai nih memperhatikan gerak-geriknya Oh Hidong. Karena ya di sisi lain dia juga belum percaya 100% kepada mereka. Nah, kemudian akhirnya naiklah mereka ke kapal. Tapi di kapal tersebut mereka itu malah tidak akrab sama beberapa penumpang yang kebetulan mengaku sebagai preman. Hingga akhirnya si Jun Chul ini kan udah emosi jiwa banget dan akhirnya mereka itu malah berantem sama orang-orang yang mengaku preman tersebut. Wah, padahal udah disuruh tuh sama Gwansok untuk sabar tapi tetap nggak bisa. Mereka tetap melanjutkan pertengkaran mereka kayak gini. Hingga akhirnya Gwansok cuma bisa pasrah doang dan ujung-ujungnya dia juga ikutan ngebelain rekan-rekannya. Terus kan sebenarnya Jong Suk itu nggak mau kalau misalkan tangan kanannya si Jun Chul itulah yang diutus untuk pergi bersama dengan Gwansok. Jadi dia cukup kesal kepada suaminya si Pak Chon. Terus Pak Chon bilang kepada istrinya, udahlah, toh juga sama aja kan orang-orangnya. Ntar juga dia kasih deh supir yang baru. Dan ternyata di balik ngambeknya Jong Suk kepada suaminya itu ada ceritanya. Jadi pada tahun 1964 sebelum Jong Suk itu menikah dengan Pak Chon, dia itu kan bekerja di sebuah surat kabar. Nah, kebetulan pada hari itu dia mendapatkan kabar bahwa ada sebuah kapal yang berlayar itu tenggelam dan juga menghilangkan nyawa seluruh awak kapalnya. Dan salah satu korbannya adalah Im Jon Chul. Jadi ternyata mereka itu udah kenal dari lama banget. Terus bertahun-tahun kemudian Im Jon Chul kan gak pulang-pulang. Makanya si Jong Suk itu menikahlah dia dengan Pak Chon. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon yang menyuruh dia untuk segera keluar. Dan pas dia keluar tuh ternyata itu ada Im Jon Chul yang udah balik dan memanggil Jong Suk dengan nama sayang. Dan dia bilang dia merindukan Jong Suk. Yang ternyata mereka berdua ini juga sudah menikah. Tapi karena Jong Suk mikir dia itu gak balik-balik lagi, jadi dia nikah lagi tuh sama orang lain. Jadi itu alasan Jong Suk kenapa dia ngambek sama Pak Chon. Oke, by the way, Gwansok dan juga rekan-rekannya akhirnya sudah selesai tuh mereka berantem sama preman-preman tersebut. Nah, gak lama setelah itu sampailah mereka ke lokasi yang dituju. Mereka setelah naik kapal, mereka menggunakan taksi. Lalu mereka pergi ke suatu tempat untuk mencari seseorang. Sampailah mereka ke penginapan dan ternyata mereka mencari seorang bapak-bapak yang bernama Ha Yong Soo. Kemudian pemilik penginapan mengatakan bahwa oke, ada ke orangnya dan dia langsung menghampiri mereka. Jadi mereka bertanya kepada Pak Ha Yong Soo ini yang dipercaya juga tahu di mana keberadaan tembikar itu. Lalu dia menceritakanlah kisah bagaimana kapal tersebut bisa tenggelam. Cuma Jun Chul ini kan gak sabaran orangnya. Katanya dia pengen tahu di mana lokasi tembikarnya bukan untuk mendengarkan sejarah yang dijelaskan sama Pak Ha Yong Soo. Jadi dia nggak ada waktu untuk itu. Pokoknya mereka harus segera bergerak cepat untuk mencari di mana tembikar tersebut. Cuma Pak Ha Yong Soo bilang sama mereka bahwa mereka itu mencari hal yang bisa menghilangkan nyawa mereka.
Tapi mereka nggak peduli sama sekali karena udah terlanjur mereka harus segera melaksanakannya. Nah setelah itu Juncho menelpon Pak Chon dan mengatakan bahwa mereka sudah mulai bergerak walaupun mereka masih mencari-cari informasi. Pokoknya Pak Chon bilang dia nggak mau tahu, mereka harus segera menyelesaikannya dan juga mendapatkan tembikar tersebut. Nah selesai Juncho nelpon, dia kan dipanggil tuh sama Hidong. Cuma dia nggak suka karena dikira Hidong tidak memberikan privasi sama dia ketika dia lagi nelpon. Pokoknya dia nggak mau didengarkan sama orang lain. Dan kebetulan pada saat itu datang juga Sonja dan juga menagih hutang nih kepada Hidong karena kan kebetulan Hidong berjanji sama dia kemarin untuk mentraktir dia sashimi. Terus Hidong bilang oke, dia nanti bakal menepati janjinya. 인사하지. 이 짝은 황 선장. Terus kan Wei Hayong memperkenalkan Guansok dan juga rekan-rekannya kepada Huang Taesan, di mana Taesan inilah yang bakal membantu mereka untuk mencari di mana tembikar tersebut karena dia kenal siapakah orang yang mengetahui lokasinya. Namun ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol nih, ya kan, dia bilang dia tahu di mana lokasinya, cuma persisnya dia nggak tahu betul karena ada orang lain yang lebih tahu tentang hal tersebut. Cuma karena arealnya itu kayak ekstrim banget, jadi dia meminta biaya yang cukup besar nih kepada mereka. Terus Hayong bilang, ayolah, aku kan udah ngobrol sama ayah kamu dan juga membuat kesepakatan, masa minta segede itu? Dan pas asik ngobrol, tiba-tiba aja si preman pasar Bulgu datang sama teman-temannya mengganggu Oh Hidong. 그냥 막 여기서 또 보네. Padahal mereka itu nggak ada ngapa-ngapain, tapi si preman pasar itu duduk di dekatnya Hidong dan juga mengganggu mereka ketika lagi makan. Sebenarnya Hidong tuh udah emosi jiwa, tapi disuruh sama pamannya untuk menahan emosinya. Tapi dia malah dipukul coy. 그 계좌 그 Namun Hidong masih berusaha untuk menahan emosinya. Tapi yang gak bisa nahan emosi itu si Im Junchul. Dia udah marah nih kan, dan dia malah ketahuan sama para preman pasar kalau dia itu membawa pisau di kakinya dia. Nah akhirnya mereka itu marah besar dan mengajak Hidong dan juga si Junchul bersama dengan Daesik untuk pergi keluar. Ditambah lagi Daesik itu udah sok jagoan sampai dia melepas bajunya dia. Guansok udah kayak pasrah aja tuh melihat kelakuan anggota-anggotanya. 그래요. 나는 선출이야. Dan memang tujuan mereka keluar itu karena mereka bakal berencana untuk adu jotos. Nah ketika mereka mau beraksi nih, tiba-tiba aja ada polisi yang datang ke sana untuk melerai mereka. Terus si preman pasar bilang bahwa mereka itu cuma membicarakan bisnis saja. Jadi dia menyuruh polisi itu udah pergi aja, toh nggak ada juga masalah di antara mereka. Lalu polisi itu pergi, lalu mereka melanjutkan adu jotos mereka. Nah nggak lama setelah itu datang lagi seorang polisi yang bernama Sim Honggi, di mana dia tahu bahwa si preman pasar itu berusaha untuk mengganggu Hisong dan juga rekan-rekannya. Kemudian diusirlah si preman pasar dari sana dan akhirnya dia pergi gitu aja tapi sambil marah-marah. Namun si pak polisi nggak peduli sama sekali dengan si preman pasar. Lalu dia bertanya sama Hidong apa yang dia lakukan di sana. Kok jauh-jauh dari Seoul? Cuma Hidong nggak menjawab apapun tentang pertanyaan tersebut. Kemudian gak lama setelah itu datanglah Taesan dan bilang bahwa nanti dia bakal menjelaskan apa yang terjadi. Kebetulan si polisi ini adalah temannya dia. 250? 그건 너무 과한 거 아니야? Terus kan Guansok menelpon Pak Song dan mengatakan bahwa mereka sepakat dengan Taesan bahwa mereka bakal membayar sebesar 2,5 juta won. Terus Pak Song bilang, nggak bisa dong, itu kan mahal banget. Terus Guansok bilang, lah emang lu tahu di sini tuh sulit banget keadaannya, itu tuh udah cukup kecil, intinya sediakan aja sebesar 5 juta won, udah masuk semuanya, itu udah include semua bakal mereka lakukan. Nah karena nggak mau rugi besar, jadinya Pak Song itu pergi menemuin temannya yaitu Pak Han. Jadi dia ceritakanlah semuanya kalau ternyata mereka itu minta bayaran yang tinggi banget, bisa-bisa dia rugi besar dong. Kemudian Pak Han memberikan sebuah ini nih kepada Pak Song. Dia bilang gimana kalau misalkan kita membuat rencana cadangan nih. Jadi walaupun mereka tidak menemukan tembikar yang asli, mereka tetap bisa menjual tembikar yang palsu dengan cara besar-besaran, so biar nggak ada orang yang curiga. 내가 입던 거다 왜? 근데 왜 많이? Terus kan Hidong dan juga Junchul itu berantem gara-gara Hidong nggak terima karena Junchul itu diam-diam menyembunyikan pisau di dalam kakinya dia. Terus Guansok menyuruh mereka untuk berhenti tapi Hidong kagak mau. 뭐라고 이 새끼들아! 아유 씨, 내가 뭘 씨발! Gara-gara itu, akhirnya Guansok terpaksa menampar Hidong dan juga bilang sama dia bahwa untuk jangan macam-macam dan kalau misalkan mereka udah di laut dan orang benci sama dia dan dia dilemparkan ke laut, ya udah kelar deh semua.
Terus Junjul ditelepon sama sang kekasih hatinya, Jung Suk. Dia bertanya apakah Junjul itu baik-baik aja di sana dan apakah perlu dia menyusul ke sana. Cuma karena suasana hati Junjul ini lagi nggak baik, jadinya dia malah berantem dengan Jung Suk. Terus malamnya mereka berkumpul lagi untuk merencanakan rencana mereka. Nah, Gwansok menyuruh Hidong dan juga Junjul minta maaf kepada Pak Ha Yong-soo karena mereka udah berantem di depan Pak Ha Yong-soo tadi. Lalu mereka berdua minta maaf bersama dan Junjul mengajak Hidong untuk keluar sebentar sekalian ngerokok gitulah. Nah kemudian Junjul itu menceritakan sama Hidong bahwa dulunya dia sempat menghadapi bagaimana rasanya dia hampir kehilangan nyawanya karena ada orang-orang yang berkhianat di kapal yang dia tumpangin beberapa tahun yang lalu. Jadi dia bilang sama Hidong bahwa kali ini sebenarnya dia tuh takut banget kalau misalkan harus kembali lagi ke laut karena dia masih agak trauma. Jadi dia minta tolong sama Hidong agar mereka itu bekerja sama dan juga tidak ada cerita saling mengkhianati. Keesokan harinya, ketika Jungsuk sama Pak Chon mau berangkat ke suatu tempat nih, Jungsuk mengatakan kepada suaminya ini bahwa jangan membeli 100% tembikar dari Pak Song. Gimana kalau misalkan nanti itu mereka membelinya setengahnya aja. Cuma Pak Chon bilang nggak bisa dong, dia udah terlanjur berjanji nih kepada Pak Song. Tapi istrinya ini bilang tenang aja, ntar biar aku yang ngomong dengan Pak Song. Sementara itu Gwansok dan juga Taesan pergi menemui seseorang yang mereka klaim bahwa dia itu tahu di mana keberadaan dari tembikar tersebut. Tapi masalahnya dia itu lagi ada di penjara, so nggak bisa diajak keluar. Tapi dia itu nggak mau memberitahukan mereka, apalagi cuma diberikan 200.000 won. Dia nggak mau menerima itu hanya untuk memberikan informasi yang dia tahu, karena kan nanti yang mereka dapatkan itu jauh lebih besar dari 200.000 won. Walaupun dibilang sama Gwansok bahwa dia bisa memberikan penawaran yang lain, tapi dia tetap nggak memberikan informasi itu kepada mereka. Nah, karena nggak berhasil, jadinya Gwansok itu memiliki plan B, di mana dia menyuruh keponakannya untuk pergi bersama dengan Taesan dan juga Junchul mencari seseorang yang menurut mereka juga tahu tuh di mana keberadaan dari tembikar tersebut, yang bernama Sukbe. Lalu mereka pergilah mencari Sukbe dan dibilang sama ama-ama ini bahwa mereka taunya jalan tempat rumahnya Sukbe aja, tapi tepatnya mereka nggak tahu. Lalu pas mereka lagi mencari rumah Sukbe, berpapasanlah mereka dengan anak-anak yang ternyata anak itu adalah salah satunya anak dari Sukbe. Lalu Sukbe takut kepada mereka karena dikira orang ini polisi dan dia langsung pergi kabur gitu aja. Dan setelah main kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Hidong berhasil menghentikan Sukbe. Terus bertanyalah mereka kepada Sukbe di mana letak tembikar tersebut. Sukbe bilang, "Ya aku nggak tahu lah. Yang tahu yang di penjara yang tadi itu cuma dia yang tahu di mana letak tembikar tersebut. Cuma masalahnya mereka harus segera mengeluarkan dia dari penjara. Kalau nggak ya mereka nggak bisa tahu di mana lokasinya." Sementara itu di sisi lain, Gwansok, Yongsu dan juga Daesik melihat orang yang bakal menjadi saingan mereka yang ternyata orang itu dikenal sama Ha Yongsu. Jadi dia bilang orang itu bernama Profesor Kim yang juga berprofesi di bidang tersebut. Maksudnya dalam penjualan barang-barang antik, di mana dia ke sana juga pasti bakal mencari di mana tembikar tersebut, dan dia sangat-sangat ahli dan bakal menjadi saingan berat mereka. Nah, seperti yang Mimin bilang tadi, bahwa Profesor Kim ini adalah orang yang sering banget mengoleksi barang-barang antik dan juga langsung menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, kebetulan pada malam itu, dia pengen mengambil barang yang sudah dia pesan. Dan dia juga tahu mana barang palsu dan juga barang yang asli. Kata penjualnya bahwa itu adalah barang asli, tapi ternyata Profesor Kim tahu setelah dia perhatikan bahwa itu adalah barang palsu. Hingga akhirnya si penjualnya kena skakmat dan dia meminta tolong sama Profesor Kim untuk menjualkan barang tersebut dengan harga yang tinggi. Makanya keesokan harinya dia membawa tamu dari Jepang, di mana dia itu berencana untuk menjual beberapa kerajinan dan juga keramik yang ada di rumah si nenek. Tapi mereka awalnya menawar dengan harga yang agak rendah. Namun si nenek nggak mau dan tetap kekeh bahwa dia bakal menjualnya dengan harga yang tinggi banget. Nah kemudian si pembelinya mengatakan bahwa dia memiliki barang yang bakal dia barter nih sama si nenek. Sebuah pedang yang sudah diwariskan oleh bosnya kepada dirinya. Pedang itu juga ada beberapa emas di sana yang nilainya jauh lebih besar dari harga produk yang ditawarkan sama si nenek. Nah, namun si nenek tetap aja nggak mau dan bilang bahwa dia tetap mempertahankan harga yang udah mereka bilang tadi. Nah, akhirnya
Si orang Jepang itu sepakat dengan harga yang disebutkan si nenek tadi tanpa mengetahui bahwa Profesor Kim dan juga si nenek ternyata bekerja sama dan sengaja pura-pura berdebat. Terus kan Wei Guansok memberikan peringatan kepada Hidong terkait Profesor Kim, di mana Profesor Kim itu bakal menjadi saingan mereka karena dia juga bakal mencari tembikar tersebut. Terus Huang Taesan meminta uang lebih lagi nih kepada Guansok. Kata dia nggak cukup lah kalau misalkan uang yang dia tawarkan. Pokoknya dia minta harga yang tinggi agar dia mau membantu Guansok untuk mencari tembikar tersebut. Ya kurang lebih sekitar 500.000 won lagi ditambah. 또 나머진 가짜로 해도 돼요. 아유 사모님. Keesokan harinya, Pak Song bertemu dengan Jong Suk, di mana dia mengatakan kepada Pak Song bahwa tembikarnya tidak akan jadi dibeli oleh Pak Chon secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja. Kemudian, Pak Song bilang, loh ini kan gak sesuai kesepakatan dong, karena kan sebelumnya Pak Chon bilang dia bakal membeli semuanya. Cuma Jong Suk bilang, ya nggak bisa, intinya Pak Chon bakal tetap mendengarkan istri mudanya itu. Nah, karena nggak terima dengan hal itu, akhirnya Pak Song mendatangin Pak Chon. Jadi dia bilang bahwa, gimana nih kesepakatannya? Karena kan sebelumnya kamu berjanji bakal membeli keseluruhan tembikarnya. Tapi sekarang kok cuma sebagian aja. Nah, kemudian jawaban Pak Chon intinya dia hanya mendengarkan istrinya, dan dia juga tidak ada bilang bakal membeli semuanya. Nah, setelah itu ditemuilah sama Pak Song temannya dia, Pak Han. Jadi dia meminta solusi nih, gimana caranya untuk biar dia nggak rugi gitu loh. Kemudian Pak Han bilang, tenang aja, bakal selalu ada solusi. Karena kebetulan bentar lagi kan pemilu bakal diadakan. Nah, Pak Song bisa tuh menyogok para calon-calonnya, dia bakal menjual yang aslinya kepada mereka dan menjual yang palsunya kepada Pak Chon. Jadi semua bakal beres dan juga untungnya bakal gede. 서울 간다고 집 나간 게 못 가게 한다고 이러고. Sementara itu, Hidong bertemu dengan Sonja dan dia bertanya kenapa rambut Sonja tuh pendek kayak gitu. Sonja menjelaskan bahwa dulu dia sempat mau kabur ke Seoul, cuma karena nggak dibolehkan makanya rambutnya dipotong sama orang tuanya. Nah kebetulan di kafe tersebut lagi ada Profesor Kim. Kemudian dilihatlah sama Hidong, lalu dia mencoba nih minta bantuan kepada Sonja. Dia panggil Sonja keluar dan dia membuat perjanjian dengan Sonja. Jadi dia memberikan uang sama Sonja dan juga berjanji bakal membawa Sonja pergi ke Seoul setelah menjalankan tugas yang dia kasih, untuk mencari tahu sebenarnya apa yang dicari sama Profesor Kim dan apa aja yang dia lakukan dan informasi apa lagi yang penting semuanya harus disampaikan kepada Hidong. Nah karena kebetulan juga Sonja tertarik dengan Hidong, dia langsung mengiyakan semuanya. 이판 다 깨지게 생겼다. Terus Pak Song memberikan kabar kepada Guansok bahwa mereka memiliki sebuah masalah nih, karena istrinya Pak Chon itu tidak memperbolehkan untuk dijual semuanya tembikarnya. Jadi mereka hanya akan menerima sebagiannya aja. Terus Guansok bilang, ya kita harus bujuk istrinya dong, si yang Jong Suk itu. Kalau misalkan gak dibujuk, ya Pak Chon juga gak akan mau menuruti permintaan mereka karena dia hanya mendengarkan istrinya aja. Ya sudah, setelah itu dia menyuruh Hidong untuk pergi ke Seoul dan juga memberikan hadiah kepada Jong Suk melalui Pak Song. Nah keesokan harinya Hidong langsung bertemu dengan Pak Song dan dia dibekalin hadiah untuk diberikan kepada Jong Suk. Nah kalau misalkan gak berhasil, pokoknya kan Guansok dan juga Pak Song bilang pokoknya kayak manapun caranya harus berhasil, walaupun kau jual badan jual aja, karena kan barangnya Hidong itu gede dan panjang. Sementara itu Guansok dan juga Taesan mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Sangbok, di mana itu kenalan Taesan juga. Jadi rencananya mereka meminta bantuannya dia juga untuk membantu mereka berlayar karena mereka harus segera menemukan tembikar tersebut. Tapi dia nggak mau, karena katanya dia nggak mau meminjamkan perahunya ke sembarang orang. Nah hal itu membuat Taesan marah. Kemudian Guansok bilang, tenang-tenang dulu, nanti kita coba bujuk temannya itu agar mau meminjamkan perahu kepada mereka. Dan juga bakal mereka tawarkan harga yang bisa untuk dia pinjamkan lah. 어떻게 하는 사이요? Dan kalian tahu Profesor Kim ternyata menggait para preman pasar, Bulju dan juga antek-anteknya untuk bekerja sama. Jadi kebetulan mereka ke kedainya Sonja. Jadi mereka itu meminta tolong nih sama Sonja untuk mencari tahu informasi tentang orang-orang Seoul yang ada di sana. Karena kan dia juga lagi mencari tembikar yang dicari-cari sama mereka. Tapi Sonja itu nggak mau. Namun temennya malah menyetujui dan juga mengambil uang yang diberikan sama Profesor Kim.
Terus karena penasaran dan juga biar si Hedong itu ada bekal nih kan, jadinya Gwansok nanya kepada Juncul gimana sih istri dari Pak Chon itu. Nah sebenarnya kan Juncul tahu karena kan mereka juga dulunya pernah bersama. Namun dia katakan kepada Gwansok bahwa dia itu nggak terlalu tahu banget persis, tapi intinya Jungsuk itu sering banget dijagain sama bodyguard suruhannya Pak Chon. Nah, sampailah si Hidong ke rumahnya Jungsuk. Kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam dan juga mengatakan bahwa dia datang atas suruhannya Pak Song untuk bertemu dengan Jungsuk. Akhirnya dia diizinkan masuk. Kemudian pas dia sampai ke dalam, dia tuh melihat kayak rumahnya gede banget, ditambah juga halamannya cukup luas. Dan itulah dia kedua kalinya bertemu dengan Jungsuk. 송 사장님 심부름 왔습니다. Kemudian Hidong mengutarakan niatnya ke sana dan juga tujuannya apa. Dan dia juga tidak lupa memberikan hadiah yang diberikan Pak Song kepada Jungsuk. Tapi Jungsuk nggak mau dan juga malah merusak hadiah itu. Hidong kaget banget dong ketika Jungsuk itu tiba-tiba melempar keramik yang dia bawa. Kemudian dia disuruh keluar sama Jungsuk. Nah, sesampainya di luar, betapa kagetnya Hidong, dia kan dikasih surat tuh sama Jungsuk. Jadi disuruhlah mereka bertemu di butik. Dan Jungsuk bilang sama anggota-anggotanya dan juga bodyguardnya bahwa dia pergi sebentar untuk ke butik dan tidak usah dikawal. Nah kemudian Hidong pun pergilah dia ke butik tersebut dan seketika sampai di sana disambutlah sama pemilik butik dan disuruh masuk ke ruangan yang udah ada Jungsuk di sana. Nah pas Hidong masuk udah disambutlah dia sama Jungsuk dan kalian tahu Jungsuk bilang ayo sama aku. What the hell? 해줘. 평범하게. Otomatis Hidong kaget banget dong. Tunggu dulu, ini kok ya kata si Jungsuk hadiah yang dimaksud sama Pak Song adalah si Hidongnya ini. Akhirnya dia ajak Hidong tuh ngobrol dan juga meluk dia. Setelah itu diajak Hidong untuk minum bersama dan kemudian mereka lanjutkanlah ke next step karena Jungsuk itu udah gatal kali rasa dia kerangnya ya kan. Jadinya dia menggoda Hidong dan Hidong pun ya nasi dikasih ikan, kucing dikasih ikan ya udah langsung gaskan lah. Akhirnya mereka berdua terhanyut dengan itulah. Dan akhirnya setelah itu mereka langsung siki dipapap, vacuum cleaner, lanjut ke next step. Pokoknya tepuk tangan gitulah, tek 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 tek, nah gitu, paham kan? Kirain Jungsuk bakal setia sama mantan suaminya si Junchul tapi ternyata sama aja ya. Nah pas si Hidong lagi asik tepuk tangan, nah pamannya itu berdiskusi sama rekan-rekan yang lainnya, timnya mereka untuk segera pergi melaut untuk mencari di mana letak dari tembikar tersebut. Nah tapi Sukbe bilang bahwa itu tuh ekstrim banget dan juga butuh energi yang tinggi ketika mereka harus menyelam terutama. Dan Sukbe itu bilang bahwa aku tuh nggak mau karena itu tuh bisa merenggut nyawa kita semua. Namun mereka bilang bahwa enggak, kita harus tetap melakukan itu dan harus mengambil semua peninggalan-peninggalan yang ada di dalam laut tersebut. Pokoknya mereka harus mengambil tembikar dan juga harta-harta dari kapal yang tenggelam itu. Dan ya karena sudah dipaksa dan juga harganya pas ya kan, akhirnya mereka ya udah gaskan aja. Setelah dari sana Taisan itu bertemu dengan para preman pasar dan dia diejek oleh mereka dan bilang bahwa kemungkinan besar Taisan itu ditipu sama orang-orang dari Seoul tersebut, Gwansok dan juga teman-temannya. Terus mereka bilang semoga berhasil ya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu bakal menjadi saingan. Kemudian Taisan juga bertanya kepada ibu-ibu di sana yang biasa menyelam, biasanya mereka itu menahan nafas saat menyelam itu berapa lama. Terus ibu-ibu itu bilang ya tergantung kedalamannya, makin dalamnya makin singkatlah mereka bisa menahan nafas. 해줘. 아니요, 괜찮습니다. By the way, setelah Hidong selesai tepuk tangan sama Jungsuk, dia itu dibelikan baju baru. Katanya biar tampilannya makin stylish dan dia juga berjanji bakal membantu Hidong untuk menjualkan tembikar-tembikar milik Pak Song. So, rencana mereka berhasil. Terus kan Profesor Kim itu dia bergerak lebih maju karena dia mendatangin kantor polisi dan memberikan hadiah kepada ketua kepolisiannya untuk memberikan masa selama 2 minggu kepada si tahanan yang mengetahui lokasi dari tembikar tersebut. Nah awalnya dia bilang sama Profesor Kim bahwa tunggu dulu, emang akunya mau? Kamu tuh nggak tahu siapa aku gitu kan kata dia. Nah gara-gara nyolot banget dan juga songong banget, akhirnya Profesor Kim memberikan sedikit pelajaran kepada orang tersebut.
Nah kemudian setelah itulah akhirnya dia itu tidak berani kepada Profesor Kim karena dia pikir Profesor Kim ini orang yang biasa aja dan juga bakal takut sama dia. Tapi akhirnya malah dialah yang takut dan akhirnya menurut dengan rencana yang bakal dijalankan sama Profesor Kim dan juga timnya. Terus heranlah si Gwansok, loh tunggu, kok bisa keluar itu orang ya kan? Dan kebetulan mereka juga lagi ngobrol dengan Daesik dan ditanyalah sama Gwansok itu tuh mereka lagi ngobrolin apa. Daesik bilang nggak ada, cuma ngobrol biasa aja. Semoga Daesik ini nanti tidak berkhianat kepada mereka ya kan? Nah kemudian mereka langsung melanjutkan rencana mereka lagi. Teruskan untuk Hidong dia itu pergi menemuin Sonja karena dia mau mengajak Sonja untuk makan sashimi sesuai dengan janji yang udah dia bilang kemarin. Nah Sonja itu seneng banget dong dan dia udah nggak sabaran lagi untuk makan sashimi berdua bersama dengan Hidong. Setelah itu mereka langsung pergi bersama. Oh iya, by the way, Gwansok itu bilang sama Sukbe bahwa dia pengen mengecek lokasinya karena dia udah nggak sabaran lagi. Kemudian mereka langsung masuk ke kapal dan mereka melakukan perjalanan untuk mengecek keberadaan dari tembikar tersebut. Lokasinya lumayan jauh, jadi pada saat hari udah gelap mereka tuh masih aja berkelana dan tanpa mereka sadarin bahwa ada sesuatu yang mereka lihat dari kejauhan dan mereka kira itu adalah lokasinya, tapi ternyata itu adalah kapal dari orang lain yang ternyata pas udah deket kapal tersebut milik dari Profesor Kim. Betapa kagetnya mereka, baru aja mulai mereka udah ada saingan yang berat banget. Setelah pertemuan tak terduga ini, akhirnya kedua belah pihak itu saling berdebat satu sama lain. Kemudian mereka mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari sana dulu dan mereka berdiskusi sementara waktu. Kata Profesor Kim, "Oke, let's go." Sampailah mereka ke tempat yang dituju dan kali ini yang berdiskusi ada 3 orang, yaitu Gwansok, Profesor Kim, dan juga Ha Yong-soo. Jadi mereka bertiga masuk ke dalam untuk mendiskusikan apa rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, Tae-san memanggil si trio pembuat onar di mana dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu kan dulu satu tim, tapi mereka berkhianat kepada Tae-san. Namun mereka menyampaikan kepada Tae-san bahwa Tae-san lah yang terlebih dahulu berkhianat kepada mereka. Dan mereka juga mau menerima kerjasama dengan Profesor Kim karena katanya nih Profesor Kim bakal memberikan mereka keuntungan 50% dari yang mereka dapatkan nanti. Sampai-sampai Tae-san nggak percaya karena kerjasama dia dengan Gwansok keuntungan yang dia dapat tidak sampai 50%. Nah sementara itu Gwansok, Profesor Kim dan juga Ha Yong-soo akhirnya berdiskusi nih. Jadi mereka berencana bakal membagi keuntungan dengan cara dibagi 3 sama rata. Namun Profesor Kim tidak setuju dengan hal itu, ditambah lagi dia nggak percaya dengan mereka berdua. Hingga akhirnya pembicaraan mereka ini tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu Profesor Kim langsung keluar dari sana karena dia benar-benar menilai bahwa Gwansok dan juga Ha Yong-soo itulah orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, sementara itu Hidong itu bertemu lagi nih dengan Sonja. Jadi dia itu mengatakan bahwa dia bakal membantu Sonja untuk pindah ke Seoul. Bahkan dia juga memberikan hadiah kepada Sonja, di mana Sonja seneng banget ketika dia mendapatkan hadiah tersebut. Ditambah lagi hadiah yang diberikan sama Hidong itu berbahan sutra. Pokoknya dia happy banget lah. Terus kan Gwansok masih gak nyerah nih. Dia mencoba membujuk si Bang Napi untuk bekerja sama dia. Karena kan cuma si Bang Napi yang tahu di mana keberadaan tembikar tersebut. Tapi pembicaraan mereka berdua tertiduk sama Profesor Kim. Sehingga si Bang Napi enggak mau dan bilang bahwa dia tetap tidak mau bekerja sama dengan Oh Gwansok. Terus keesokan paginya Hidong ternyata udah tidur sama Sonja kemarin malam. Nah dibanguninlah dia sama Sonja dan dia tuh nggak sadar apa yang terjadi di antara mereka tadi malam. Terus Sonja bilang bahwa mereka tuh sempat sudah main kuda-kudaan dan Hidong sudah berjanji bakal membawa dia ke Seoul dan juga memberikan dia pekerjaan. Tapi Hidong ngerasa bahwa itu nggak ada terjadi sama sekali dan juga perkataan itu nggak ada dia bilang. Jadi dia bilang sama Sonja anggap aja pembicaraan mereka pas mabok kemarin itu nggak pernah terjadi sama sekali. Terus Hidong langsung mengacir pergi dari sana. Padahal sebenarnya Sonja itu hanya sengaja mengelabui Hidong aja agar dia bisa dapat cara untuk pergi ke Seoul.
Setelah itu Hidung pergilah dia ke penginapan, tapi ternyata udah nggak ada orang di sana. Dia tuh benar-benar terlambat karena Gwansuk dan juga yang lainnya udah pergi duluan. Terus dia harus mendapatkan kapal sore karena per hari kapal ke sana itu cuma ada 2 aja, pagi dan sore. 다 같이 해서 뭘 어떻게 나눠? Sementara itu Oh Gwansuk dan juga timnya masih mencoba nih untuk melakukan pembujukan kepada Profesor Kim. Setelah itu Gwansuk membawakan beberapa hadiah nih untuk Profesor Kim, lalu dia mengajaknya untuk ngobrol berdua dan juga bernegosiasi. Akhirnya Gwansuk dan juga Profesor Kim bernegosiasi dan dia berjanji bakal membagi sama rata nih, bagi 3 seperti yang mereka bicarakan kemarin. Dan untuk anak-anak buah mereka urus masing-masing bagaimana pembagiannya. Ya sudah, akhirnya setelah berpikir panjang, Profesor Kim mau bekerja sama dengan Gwansuk dengan perjanjian yang sudah mereka buat tadi dan juga pembagiannya. Tapi di sisi lain, Yang Jong-suk itu akhirnya melihat di berita tentang tembikar yang kayaknya emang berharga banget. Jadi dia bakal memiliki rencana nih untuk menguasai tembikar-tembikar itu. Dan suaminya itu bertemu dengan seorang petinggi yang bernama Pak Kim. Jadi ternyata Pak Kim ini diceritakan sama suaminya Jong-suk bahwa dia itu berencana bakal membangun kampus, dan di sebelah kampusnya bakal dia bangun museum, dan di mana ada dia suruh anggota-anggotanya untuk mencari tembikar yang dia bakal pamerkan di museum tersebut. Terus Pak Kim bilang bahwa tunggu, aku butuh barang juga nih, barang antik yang bakal dia pamerkan dan juga dia jual kepada tentara Amerika. Katanya mereka suka barang-barang antik berbentuk keramik. Terus kan Gwansuk dan juga timnya bakal berencana untuk melakukan pencarian tembikar pada hari itu. Cuma mereka hanya bisa menggunakan 1 perahu aja. Jadi mereka bakal mengutamakan yang bisa nyelam dulu nih. Tapi gara-gara itu mereka berdebat lagi nih tentang siapa yang harus pergi ke sana. 뒷구멍으로 호박씨 까는 양반이 할 말 아닌 것 같은데 저리 수수던데. Gak lama setelah itu sampailah Hidung dan dia menyampaikan kepada Gwansuk bahwa Profesor Kim itu membawa pistol di tasnya dia berdasarkan pernyataan dari Sonja. Terus mereka periksa tapi mereka tidak menemukan pistol tersebut. Nah, untuk berjaga-jaga nih, dan juga Gwansuk percaya dengan apa yang dikatakan sama Hidung, jadi dia meminta mereka semua untuk mengeluarkan barang-barang berbahaya dari kantong mereka ataupun tas mereka. Nah, kemudian beberapa mengeluarkannya, tapi tiba-tiba aja Junchul mengatakan tunggu, nggak bisa kayak gini nih, karena dari tadi mereka terus berdebat bagaimana kalau misalkan kita memilih siapakah ketua yang bakal mendampingi dan juga memimpin mereka. Oke, sudah, akhirnya mereka setuju dan juga sepakat untuk memilih ketua. By the way, Pak Chan menelpon Pak Song dan mengatakan bahwa dia butuh tambahan 30 keramik terbaik untuk segera disiapkan. Dan Pak Song pun setuju karena dibayar mahal. Kemudian karena didengarlah sama Jong-suk, jadi dia itu bertanya itu untuk apa. Nah, dijelaskanlah sama suaminya. Kemudian Jong-suk mengatakan bahwa mereka bisa tuh meraup keuntungan yang lebih besar tentang keramik-keramik tersebut. Nah, karena tawaran yang diberikan sama Pak Chon, dannya Pak Song mengatakan sama temennya bahwa mereka itu kayaknya bakal mendapatkan kepercayaan dari Pak Chon lagi nih. Dan mereka semakin bersemangat untuk menjual tembikar-tembikar yang sedang dicari sama timnya dia. By the way, Gwansuk dan juga timnya itu mereka kan sedang mencari nih siapakah pemimpin yang paling cocok di antara mereka. Lalu satu persatu dari mereka itu melakukan presentasi, tapi ya belum ada nih yang mereka rasa cocok, hingga akhirnya mereka memilih Ha Yong-sulah untuk menjadi pemimpin mereka, walaupun nantinya itu bakal bergantian gitu loh. Nah, kemudian akhirnya mereka naiklah ke kapal yang mereka tuju, tapi hanya bisa 1 perahu aja, sehingga beberapa dari mereka harus tinggal. Nah, yang ada di perahu mereka sudah menuju pergi ke sana, ke lokasi yang bakal dituju sama mereka untuk mencari tembikar itu. Tapi tiba-tiba aja si Bang Napi ini lupa nih lokasinya di mana. Terus setelah berpikir keras akhirnya dia bilang, tunggu, kayaknya di sana ada deh. Dan dia benar-benar yakin kalau di lokasi itu ada. Kemudian Suk-bae bertindak sebagai divernya, dia langsung menyelam ke bawah. 바닥까지 다 훑었는데 아무것도. Tapi kata Suk-bae, dia gak menemukan apapun di lokasi itu. Terus si Bang Napi bilang, enggak, aku yakin banget ada nih di sekitar sini. Akhirnya Suk-bae langsung menyelam lagi. Terus kan Pak Song mengajak temannya untuk bertemu dengan Pak Kim yang menawarkan kerjasama dengan
Pak Chon, di mana dia itu kan meminta keramik. Lah ditawarkanlah sama Pak Song keramik porselen yang berwarna putih polos. Tapi Pak Kim gak mau, dia bilang dia mau ada motifnya gitu. Nah temannya Pak Song memberikan yang dimau nih sama Pak Kim dan dia suka keramik tersebut. Walaupun itu sebenarnya palsu dan Pak Song ini bilang sama temannya, nggak bisa dong kayak gitu. Tapi temannya bilang, udah nggak apa-apa. Yang penting Pak Kim menyetujui dulu kerjasama sama mereka. Terus kan Wei Suk Bae itu udah mencari nih kemana-mana tapi dia belum menemukan sesuatu. Hingga akhirnya dia melihat kayak ada tonjolan gitu di dekat pasir. Lalu dia ambillah tonjolan itu dan ternyata itu beneran sebuah tembikar yang mereka cari. Lalu naiklah dia ke permukaan dan memberikan kabar kepada rekan-rekannya bahwa dia sudah menemukan satu tembikar. Mereka senang banget karena menemukan tembikar tersebut. Nah walaupun mereka baru jumpa satu, tapi mereka nggak terlalu buru-buru banget dan mereka setelah itu memutuskan untuk balik aja karena udah malam. Nah keesokan harinya mereka langsung buat persiapan yang lebih matang lagi untuk mencoba mencari tembikar lagi. Tapi istrinya Gwan Suk nelpon tuh pada hari itu dan katanya dia butuh banyak duit karena anak mereka sakit dan juga untuk uang kontrakan serta untuk sekolah anak mereka. Sampai-sampai dia tuh pusing hingga akhirnya dia menelpon Pak Song untuk meminjam uang lagi. Tapi Pak Song bilang bakal susah nih untuk minjam ke Pak Chon. Namun tetap dia coba nih untuk pinjam uang sama Pak Chon. Tapi Pak Chon malah tidak mau meminjamkan. Katanya untuk apa gitu. Karena alasannya yang gak jelas, jadinya Pak Chon itu marah kepada Pak Song dan bilang, udah bodo amat, lupakan aja pembicaraan kita kemarin. Nah kemudian pembicaraan itu didengarkan sama Jung Suk dan ini bertanya nih sebenarnya apa yang terjadi. Diceritakanlah sama suaminya. Terus Jung Suk bilang kayaknya dia perlu kesana deh karena banyak banget hal yang gak beres menurut dia. Hingga akhirnya diizinkanlah sama Pak Chon Jung Suk ini untuk pergi menyusul ke sana dan juga mengecek bagaimana sih sebenarnya keadaan yang realnya di lokasi tersebut. Oh ya, kalian masih ingat kan tentang si keturunan Jepang yang sempat membeli beberapa barang di tempatnya si nenek, dimana ternyata dia tahu bahwa barang-barang itu palsu dan dia datang marah-marah serta menghancurkan beberapa keramik milik si nenek. Dan si nenek nggak bisa ngapa-ngapain karena Profesor Kim juga kagak nampak. Gak lama setelah itu datanglah anak si nenek, dimana dia melihat tempat jualan orang tuanya itu diporak-porandakan. Jadi si nenek bilang sama anaknya untuk cari Profesor Kim dan bawa dalam keadaan hidup karena dia meminta Profesor Kim untuk tanggung jawab atas apa yang terjadi. Nah terus Gwan Suk juga dikabarkan tuh kalau misalkan Jong Suk itu bakal datang ke sana. Nah keesokan harinya sampailah Jong Suk di sana dan ternyata tidak sengaja mereka berjumpa dengan si babang ini. Kita sebut aja namanya Babang Gemoy. Nah kemudian Gwan Suk datanglah dia menjemput Jong Suk ya kan. Nah terus si Babang Gemoy itu kan mancisnya rusak. Terus dia minjam mancis lah sama anak buahnya Jong Suk, tapi dengan mengembalikannya dengan cara yang gak sopan. Jadinya anak buahnya Jong Suk tuh kayak marah banget dan akhirnya mereka mau berantem. Nah ternyata si Babang Gemoy itu adalah seorang pegulat. Nah mereka tuh latihan keras banget dan awalnya sih dikira mereka tuh bakal dibuat sebagai pegulat, tapi ternyata latihan keras mereka karena mereka tuh disuruh untuk menagih hutang ataupun sebagai rentenir gitulah. Dan itulah yang mereka kerjakan setiap hari. Dan anggotanya Jong Suk kagak tahu kalau misalkan dia itu adalah seorang pegulat. Dan untung aja pada saat itu datanglah Pak Pol dan melerai mereka. Lalu mereka menyuruh untuk menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Jadi akhirnya mereka disuruh pergi dari sana dan juga menghindari keributan. Karena Pak Pol nggak mau kalau misalkan ada keributan di tempat daerahnya dia. Nah setelah itu Gwan Suk membawa Jong Suk datang bertemu dengan anggota-anggota mereka. Lalu Jung Suk mengajak Gwan Suk dan Junjul untuk masuk ke dalam. Kemudian mereka memberikan tembikar yang sudah mereka temukan kemarin. Nah karena itu Jung Suk lumayan tertarik dan dia melihat bahwa itu kan bagus banget. Apalagi dia sudah baca berita sebelumnya. Terus dia bertanya apakah ada orang Busan yang terlibat. Ada, kata Gwan Suk, yaitu Profesor Kim. Lalu dia suruh Junjul pergi dari sana dan memanggil Profesor Kim untuk bergabung. Dan bersama juga dengan Hayung Suk. Lalu mereka membuat kesepakatan di mana kata Jung Suk kalau misalkan dia bakal membeli semua tembikar yang mereka temukan. Dan dia bakal membagi hasil kepada mereka bertiga
3 sama rata. Dan kalau misalkan mereka menjual nih, membantu menjual keramik-keramik dan juga tembikar tersebut, maka Jongsuk bakal memberikan kepada mereka keuntungannya 20-30%. Akhirnya mereka sepakat, cuma masalahnya itu nggak bisa mereka temukan 1000 keramik dan juga tembikar dalam waktu singkat, apalagi mereka cuma punya satu perahu aja. Kata Jongsuk, siapa nih yang punya teman polisi? Nah, mereka undanglah Tae-san ke sana dan akhirnya mereka bakal bertemu nih dengan teman polisinya Tae-san untuk bernegosiasi. Sementara itu, Hidong disuruh sama Jongsuk untuk mencarikannya penginapan pokoknya yang harus bagus. Nah, kemudian dia bertanyalah di kedai ini tentang penginapan, tapi karena si Babang Gemoy di sana lagi makan dan dia nggak suka kalau misalkan Hidong ini berisik banget, jadi dia sempat menghina Hidong. Tapi untung aja Hidong lagi sabar banget pada saat itu karena dia pengen fokus mencari penginapan untuk Jongsuk. Nah, untung aja penginapan yang disebutkan sama tukang kedai tadi ditemukan sama Jongsuk dan masih ada kamar yang tersisa 2. Jadi ya bisalah untuk tempat Jongsuk dan juga anak-anak buahnya. Teruskan akhirnya Honggi si polisi datanglah dia untuk bertemu dengan Jongsuk dan juga yang lainnya. Jadi anak-anak buah yang lainnya itu mereka fokus makan, sedangkan bos-bosnya nih mereka melakukan pertemuan di sini. Nah, Honggi sok-sok nggak tahu nih, katanya ini kenapa nih kok aku disuruh ke sini. Para bos lagi asik bernegosiasi. Nah, ternyata nih anak buah mereka malah ribut. Hidong dan juga si trio buat onar malah ribut satu sama lain karena mereka itu kan masih belum bisa akrab dan juga masih melanjutkan pertengkaran mereka. Dan beneran baku hantam. Tapi untung aja Junchul memisahkan mereka, kalau enggak bisa berabe tuh dan negosiasi nggak berjalan lancar. Kemudian Jongsuk tanpa basa-basi mengatakan kepada Honggi untuk membantu mereka nih. Pokoknya gampang aja tuh hal yang harus dilakukan sama Honggi, kata Gwansok. Jadi dia itu hanya menganggap bahwa mereka itu nggak melakukan apa-apa, kayak ignore aja, dan juga membantu untuk mengamankan para penjaga di laut. Kata Honggi, tenang aja. Oke, aku setuju, itu gampang aja. Tapi Honggi bilang pokoknya mereka nggak boleh tertangkap, dan kalau tertangkap dia nggak mau tanggung jawab dan bakal buang badan. Setelah dari sana Jongsuk kan capek banget, jadi dia diantarlah sama Hidong ke penginapan yang sudah dipesan. Dan disuruhnya lah mereka pergi karena dia itu udah ngantuk banget. Nah, setelah itu sebenarnya Junchul itu disuruh balik lagi ke sana sama Gwansok. Katanya kan mungkin di sana dingin tuh, bisa nggak dihangatin kamarnya, kasurnya gitu. Nah, sakit hatilah Junchul mendengar hal itu dan dia marah dan pergilah dia ke kamarnya Jongsuk lagi. Dan Hidong juga tetap dipaksa sama Gwansok untuk pergi juga ke sana. Nah, si Junchul sampaikan dia situ dan dia coba bangunin Jongsuk tapi nggak nyaut sama sekali. Nah, si Babang Gemoy juga ada di sana ternyata dan dia mengusir si Junchul. Terus dia kebelet pipis, pergilah dia ke toilet yang ternyata disitulah Jongsuk lagi buang air kecil juga. Makanya tadi pas dipanggil Junchul dia kagak nyaut. Untung aja lampunya mati, kalau nggak ada kelihatan tuh semuanya, ya kan? Nah, setelah itu pergilah Jongsuk untuk jalan-jalan ke tempat tersebut dan dia tidak sengaja melihat Hidong. Nah, dia ikutinlah Hidong yang ternyata Hidong itu mampir ke kedainya Sonja. Lalu dia bertanya tentang kejadian yang mereka alami kemarin, apakah Sonja itu tekdung ataupun enggak. Nah, kagetlah Jongsuk mendengar percakapan Hidong dan juga Sonja. Dia nggak menyangka kalau misalkan Hidong berbuat hal seperti itu di belakangnya dia. Lalu dia memutuskan pergi dari sana dan tidak jadi menemui Oh Hidong. Setelah dari sana, Hidong pergi ke tempatnya Jongsuk dan dia memanggil-manggil tapi kagak ada sahutan sama sekali. Keluarlah si Babang Gemoy. Nah, karena dia ribut kali ya kan, akhirnya anak-anak buahnya Jongsuk itu marah-marah sama si Babang Gemoy dan akhirnya mereka berusaha untuk memberikan pelajaran sama si Babang Gemoy karena sedari kemarin itu udah membuat emosi. Tapi masalahnya mereka kan nggak tahu kok si Babang Gemoy ini adalah seorang pegulat. Awalnya dia tuh diam aja dan juga kalah, tapi setelah itu keadaan berbalik dan anak-anak buahnya Jongsuk dan juga Hidong yang terbanting sama dia. Ya, mereka semua benar-benar dikalahkan sama Babang Gemoy. Nah, gak lama setelah itu datanglah Honggi
dia langsung melakukan penahanan sama si Babang Gemoy karena sudah membuat onar di sana. Karena disuruh juga sama Guansok untuk menahan si Babang Gemoy karena dia itu dapat mengganggu rencana mereka. Walaupun si Babang Gemoy udah bilang kalau dia itu mencari Profesor Kim tapi dihiraukan sama mereka. Nah terus Guansok itu kan bilang sama Hidong untuk tinggal di sana, maksudnya di kamarnya Jongsuk, tapi dia nggak mau dan akhirnya Guansok tahu apa yang terjadi dan dia marah banget kepada Hidong karena rencana mereka bisa terganggu kalau misalkan Hidong terus-terusan bersama dengan Sonja. Dia juga bilang kepada Profesor Kim tentang orang yang mencari Profesor Kim tadi. Keesokan harinya, Jongsuk pamit pulang dan memberikan uang sekitar 5 juta won kepada Guansok dan dia bilang juga untuk tidak usah mengirimkan Hidong lagi karena dia udah nggak peduli sama sekali dengan Hidong. Dan sebagai rasa terima kasih juga, Guansok memberikan tembikar pertama yang mereka temukan kepada Jongsuk. Nah setelah itu, Guansok pergi menemui Sonja dan dia memastikan nih Sonja itu nggak hamidun. Jadi dia ajaklah Sonja jalan-jalan untuk bertemu sama Hidong dan dia pura-pura sakit perut dan si Sonja ini percaya aja, mampirlah mereka ke klinik. Terus si Sonja disuruh untuk diperiksa tuh sama suster dan juga dokter di sana. Setelah diperiksa, dokter menyampaikan sama Guansok bahwa Sonja itu kagak tekdung sama sekali dan dia dan juga Hidong itu kagak berhubungan juga. Nah kemudian nangilah si Sonja dan dia memberitahukan sama Guansok bahwa tujuan dia karena dia pengen kabur dan pergi ke Seoul aja. Jadi dia berbohong. Terus kan Wei Jongsuk pergi ke butik temannya dia dan dia berencana meminjam uang sekitar 50 juta won. Cuma temannya gak punya jadi dia meminjam 10 juta won saja. Setelah itu dia pergi bertemu dengan Pak Song dan juga temannya Pak Song. Dia membuat kesepakatan jadi dia memberikan uang itu semua kepada mereka dan setelah itu sisanya diurus sama dia dan dia yang bakal membeli semua tembikar itu dan tidak ada lagi hubungannya dengan Pak Song dan juga temannya ini. Tapi Pak Song nggak terima gitu aja. Dia penasaran banget kok tiba-tiba Jongsuk tertarik dengan tembikar itu yang awalnya dia nggak mau sama sekali. Teman Pak Song bilang udah nggak apa-apa kita mundur aja atau kita juga udah dapat duit. Tapi Pak Song bilang enggak, aku yang duluan yang ngeliat dan itu semua adalah milikku gitu katanya. Nah sementara itu Guansok mengatakan sama Hidong bahwa urusan dengan Sonja itu udah beres dan semua baik-baik aja dan akhirnya mereka langsung berlayar dengan kapal yang lebih besar dan mereka semua ikut ke sana. Nah terus mereka akhirnya menemukan tempat yang dituju lagi untuk mencari tembikar tersebut dan orang yang pertama disuruh untuk menyelam adalah si Jang Bulgu. Awalnya kan dia bilang bahwa itu nggak tahu cara nyelam, cuma dipaksa sama mereka dan dijelaskan juga sama Sukbe tentang cara-cara bagaimana menyelam yang baik dan benar. Walaupun sebenarnya kan ngediving itu harus ada sertifikat gitu kayak si Sukbe, tapi terpaksalah si Bulgu ini menyelam ke dasar terlebih dahulu. Nah pergilah dia ke bawah setelah memakai alat safety juga. Tapi sampai di bawah dia itu nggak bisa melihat apa-apa karena gelap banget. Walaupun dia pakai senter, cuma dia itu kan udah grogi banget sehingga dia itu nggak tahu mau ngelakuin apapun. Kemudian menyusullah si Sukbe karena mereka itu juga takut jadi apa-apa dengan si Bulgu. Nah pas Sukbe turun ke bawah, dia itu melihat bahwa si Bulgu itu udah nggak bergerak sama sekali dan juga kayaknya udah hampir kehabisan napas. Lalu Sukbe meminta bantuan sama teman-temannya untuk segera melakukan penarikan si Bulgu. Lalu mereka tariklah dengan sekuat tenaga, mereka buka semua peralatan safety-nya si Bulgu dan mereka mencoba membangunkan Bulgu. Tapi keadaannya udah kayak gini tuh, udah cukup parah banget dan gak tahu tuh apakah dia meninggoy ataupun enggak. Oke, kita flashback sebentar tentang Daesik dan juga Song Ki-taek. Nah, awalnya sebelum bertemu dengan Song Ki-taek, nah Daesik ini dulunya pernah menggantikan seorang petinju ketika dia lagi menonton. Kebetulan petinju yang mau bertinju itu sakit perut gara-gara dia salah makan. Jadinya Daesik lah yang menggantikannya, tapi ketika satu kali tinju dia sudah KO. Setelah itu ibunya Daesik dan juga pelatih tinju yang ada di tempat tersebut itu jatuh cinta dan juga akhirnya menikah. Tapi 5 tahun kemudian ibu Daesik kehilangan nyawanya dan ternyata itulah pertemuan Daesik dan juga Song Ki-taek yang ternyata setelah dicari tahu nih Song Ki-taek itu ada hubungannya dengan ibunya Daesik, dimana kata ayahnya Daesik, ayah tirinya, bahwa Song Ki-taek ini adalah ayah kandungnya Daesik. Nah setelah itulah Song Ki-taek langsung membawa Daesik bersama dia untuk pergi ke Seoul.
By the way, kondisinya Jang Bulgu itu semakin kritis, di mana dia itu kesulitan banget untuk bernapas. Nah, sementara itu, akhirnya Sukbe itu berhasil menemukan tembikar lagi. Kemudian mereka langsung mengangkat tembikar itu ke atas, dan dia bilang dia itu kesulitan kalau misalkan dia bekerja dan juga berenang sendirian. Tapi, Gwansok ini memaksa, bahkan mendorong Sukbe untuk terus menyelam walaupun cuma sendirian. Dia nggak peduli apapun yang dibilang sama Sukbe, walaupun arusnya deras dia tetap memaksa Sukbe untuk tetap menyelam dan juga mengambil tembikar yang ada. Ya udah, dengan terpaksa Sukbe itu menyelam lagi ke dalam dan juga mencari tembikar lagi. Tapi ternyata arusnya memang terlalu deras sehingga dia nggak tahan. Dia naik ke permukaan dan bilang kondisi yang ada. 그 손님 중에 고 관석이라고 있습니다. Malamnya Pak Song sampai ke lokasi dan dia mencari Gwansok, tapi disampaikan sama tukang penginapan bahwa Gwansok dan juga orang lainnya itu lagi pergi berlayar. Nah, kebetulan mereka juga sudah kembali dari berlayar mereka, dan untuk Bulgu kondisinya semakin parah dan dia itu harus berbaring. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya itu mereka berpesta pora. Dan untuk si Bulgu dia benar-benar nggak sanggup lagi untuk ngapa-ngapain. Dia cuma bisa berbaring kayak gini. Jadinya dia benar-benar nggak bisa ikut untuk bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya untuk mengadakan pesta karena mereka sudah menemukan satu tembikar lagi. Nah, mereka senang banget dan juga langsung berpesta sambil minum-minum. Nah, ternyata si Daisik ini kan dia minum terlalu banyak sehingga dia itu jadinya bersikap yang aneh kepada mereka, dimana kata dia pada waktu itu dia mau kencing dan kalian tahu dia malah menyemburkan kencingnya ke arah rekan-rekannya dia. Emang agak lain sih. Terus kan Wei Junchul mengajak Hidong untuk berbicara berdua, di mana dia mengatakan bahwa Jungsuk itu sebenarnya adalah istrinya. Cuma karena waktu itu Jungsuk mengira bahwa dia sudah kehilangan nyawanya, jadinya Jungsuk itu menikahlah dengan Pak Chon, si ketua yang sekarang. Dan dia meminta tolong juga kepada Hidong untuk mengeluarkan dia dari sana hidup-hidup karena dia pengen hidup bahagia lagi dengan Jungsuk setelah Pak Chon itu ya mereka singkirkan gitu. Dan dia berjanji bakal memberikan hadiah rumah mewah kepada Hidong. Evening, ma'am. What can I do for you? Di sisi lain, Jungsuk dan juga temennya mampir ke tempat militer Amerika Serikat yang ada di Korea. Nah, akhirnya mereka diizinkan masuk dan mereka bertemulah dengan teman dari temannya Jungsuk itu. Akhirnya mereka menyerahkan tembikar yang ditemukan sama Jungsuk, lalu itu rencananya bakal dilelang. Nah, ternyata tempat tersebut juga bakal dibuat sebagai tempat lelang barang-barang antik gitu loh. Dan kebetulan di sana juga Jungsuk bertemu dengan Menteri Kim yang ternyata juga cukup tertarik dengan barang-barang lelang seperti itu. Nah, kemudian akhirnya barang yang dikasih sama Jungsuk si tembikar itu akhirnya dilelang dan dia tidak menyangka bahwa harganya itu di luar ekspektasinya dia. Ketika dimulai dari harga yang sekitar $3.000, itu ternyata naik terus di harga yang tertinggi hingga lakunya di angka $4.500. Kalau misalkan dibuat ke won itu tuh banyak banget. Dan untuk Pak Chon sebenarnya dia tuh lagi galau banget karena kangen sama istri pertamanya yang mungkin lebih perhatian dibandingkan Jungsuk. Nah, gak lama setelah itu pulanglah Jungsuk dan Pak Chon bertanya kemanakah tembikar yang ditemukan satu tadi. Kata Jungsuk ya masih sama mereka, mungkin masih bersihkan gitu. Padahal sebenarnya dia sudah menjual tembikar tersebut. Keesokan harinya harusnya sebenarnya giliran Daisik yang untuk menyelam, tapi ternyata karena kebanyakan minum jadinya dia itu malah mengalami asam urat. Nah, gara-gara itu si Junchul lah yang harus menggantikan dia untuk berenang. Tapi Junchul bilang bahwa dia itu nggak bisa karena dia benar-benar takut banget sama air. Tapi ya gimana lagi, mereka harus berurutan dong untuk menyelamnya. Nah, kemudian pas mereka mau berangkat tiba-tiba aja Pak Song datang dan juga mengajak Gwansok untuk berbicara berdua. Jadi dia nggak terima kalau misalkan Gwansok bekerja sama dengan Jungsuk. Lalu Gwansok menjelaskan bahwa ya karena Jungsuk membantu mereka bahkan mengeluarkan biaya yang banyak untuk mereka, bahkan memberikan kapal yang cukup besar. Terus dia membuat penawaran dengan Pak Song kalau misalkan nanti mereka menemukan tembikar, mereka bakal menggabungkan dengan tembikar-tembikar dan juga keramik milik Pak Song, nanti dibilang bahwa itu adalah yang asli gitu.
Pak Song pun setuju dan juga berterima kasih sama Gwansok. Setelah itu, dia juga mengatakan bahwa ada titipan uang sebesar 5 juta won untuk Gwansok dengan menghabisi nyawanya si Juncul gitu. Setelah itu dia mengecek keadaan anaknya si Daesik dan Hidong juga meminta tolong untuk menyembuhkan Bulgu dan juga membawanya ke rumah sakit. Lalu Pak Song bilang sama Hidong dengan kondisi Bulgu yang udah kayak gitu, itu tuh bakal sulit banget untuk disembuhkan dan cuma nunggu waktunya aja gitu loh. Jadi hal yang disarankan sama Pak Song kepada Hidong adalah ya udah buang aja tubuhnya si Bulgu biar dia meninggoy sendiri gitu. Sementara itu, Gwansik mengajak Taesan untuk berbicara berdua, di mana dia mengatakan bahwa dia mendapatkan tugas dari Pak Chon untuk menghabisi nyawanya si Junchol. Jadinya akhirnya si Taesan mau membantu cuma dengan syarat ya dikasihlah uang sama dia. Kata Gwansok, oke, kalau misalkan dia itu mau membantu dan juga mau melancarkan aksi mereka, maka dia bakal kasih 1 juta won. Akhirnya Taesan setuju dan mereka bakal merencanakan rencana mereka ketika nanti sudah melaut lagi. Nah setelah itu mereka langsung berangkat lagi untuk mengambil tembikar-tembikar yang tersisa karena mereka baru jumpa 2 sedangkan mereka butuh 1000 tembikar. Nah pas di dalam kapal, Gwansok mengajak Taesan untuk berbicara lagi tentang bagaimana kondisinya si Bulgu. Nah kata si Taesan kayaknya Bulgu tuh udah gak bisa lagi diselamatkan dan mereka berencana bakal membuang tubuhnya. Nah ternyata percakapan mereka berdua didengarkan sama salah satu temannya si Bulgu. Setelah itu, Sukbe dan juga yang lainnya akhirnya turun lagi ke bawah untuk mencari tembikar-tembikar yang ada. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya mereka menemukan cukup banyak tembikar di bawah sana. Lalu mereka langsung memasukkannya ke jaring dan juga memberikan kode bahwa mereka sudah menemukan tembikarnya. Lalu ditariklah sama Gwansok dan juga yang lainnya. Betapa senangnya mereka bahwa hari ini mereka mendapatkan tembikar yang banyak banget. Pokoknya mereka super duper happy banget. 아니 지난주부터 붙죠. 혈압이 오르락내리락 하던데. By the way, Jongsuk membawa Pak Chon ke rumah sakit karena kondisinya semakin memburuk. Nah kata dokter, kondisi Pak Chon itu semakin memburuk dan juga kesehatannya susah banget sembuh gara-gara dia memiliki riwayat penyakit jantung. Kemudian Jongsuk menyuruh Pak Chon untuk pulang duluan karena ada hal yang mau dia tanyakan sama dokter. Dan kata dokter, Pak Chon itu nggak boleh minum alkohol karena itu bisa menghilangkan nyawanya. Tapi kalian tahu, Jongsuk malah sengaja mengundang eksekutif-eksekutif di perusahaan suaminya Pak Chon untuk datang dan mereka minum alkohol. Terus kan si Sonja itu masih ngerasa bersalah karena udah bohong sama Hidong. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempatnya Hidong berada dan dia bilang sama rekan kerjanya bahwa dia mau pergi sebentar dan meminta bantuan untuk menggantikannya menjaga kafe mereka sebentar. Setelah itu dia mencari kapal yang ada pergi ke Jungdo dan ternyata ada yang menawarkan dia untuk naik kapalnya. Walaupun sendiri dia tuh agak curiga nih. Dan ternyata bener aja dong si awak kapalnya bilang sama Sonja, gimana kalau misalkan mereka berkencan di kapal itu. Nah nggak maulah si Sonja, tapi dipaksa sama si awak kapalnya ini. Tapi Sonja mengatakan bahwa dia tetap nggak mau dan mengancam bahwa dia bakal loncat dari kapal. Nah diuji tuh sama si awak kapal dan beneran dong Sonja ini melompat walaupun sebenarnya dia nggak bisa renang sama sekali. Paniklah si awak kapal dan dia pun langsung mengangkat Sonja dari sana dan berjanji bakal mengantarnya. By the way, sebelumnya Sonja pernah ceritakan kalau misalkan dia sempat pengen kabur dari Seoul, tapi karena ketahuan makanya rambutnya dipotong. Jadi pada suatu malam, seperti yang diceritakan sama Sonja, pada hari itu dia berusaha untuk kabur ke Seoul. Nah, dia sudah berhasil tuh masuk ke dalam bus, cuma dia dicari-cari sama Bulgu dan juga teman-teman yang lainnya. Kemudian pas mereka masuk ke dalam bus, si Sonja sebenarnya dilindungin sama seorang laki-laki di mana pada waktu itu Bulgu tidak melihat Sonja, tapi tiba-tiba temannya Bulgu malah melihat Sonja hingga akhirnya dia malah ketahuan dan karena itulah dia ditangkap lagi. Terus kan Jongsuk kan bakal mengadakan pesta nih sama orang-orang eksekutif yang ada di perusahaan suaminya Pak Chon. Nah datanglah semua orang di sana ke rumah mereka. Pokoknya dia membuat pesta yang mewah banget dan juga mengundang para cewek penghibur ataupun LC yang bisa kita sebut kalau misalkan di zaman sekarang. Nah masuklah mereka semua menghibur orang-orang yang ada di sana. Dan sebenarnya pada waktu itu Jongsuk tidak memperbolehkan Pak Chon untuk minum karena katanya Pak Chon lagi sakit.
애기 보기짝 같다 야. Sementara itu, Pak Song langsung memeriksa tembikar yang ditemukan sama Gwansok dan juga tim yang lainnya, dan ternyata itu memang asli. Dan setelah mereka hitung, mereka mendapatkan total 27 buah tembikar. Kemudian Pak Song mengajak Gwansok untuk bernegosiasi lagi nih, dimana kalau misalkan tembikarnya dijual sama dia, jangan kepada Jongsok. Tapi Gwansok bilang oke, tapi dia pengen bagian yang lebih besar dibandingkan yang diberikan oleh Jongsok kepada dirinya. Nah, setelah bernegosiasi panjang, akhirnya Pak Song setuju kepada Gwansok untuk berbagi ya bagiannya lebih gede gitu. Sementara itu Taesan mengajak Hidong untuk pergi ke suatu tempat di mana kata si Taesan ini bahwa mereka bakal pergi membawa Bulgu untuk ke dokter. Nah, Bulgu udah seneng banget dong kalau misalkan dia bakal dibawa nih ke dokter sama Taesan dan juga Hidong. Akhirnya dia mau nurut untuk mereka pergi bawa keluar dari sana. Dan dia juga berterima kasih kepada Taesan atas kebaikan hatinya. Tapi enggak dibawa ke rumah sakit ataupun ke dokter, malah si Bulgu itu ditelantarkan di tempat ini. Nah, ketika dia dengar bahwa dia bakal dibuang di sana, dia berusaha untuk kabur, walaupun sebenarnya Hidong itu nggak setuju dengan apa yang bakal dilakukan sama Taesan. Gara-gara itu Hidong dan juga Taesan jadinya berdebat, dan si Bulgu mengambil kesempatan itu untuk pergi kabur. Lalu Hidong mencoba untuk mengejar Bulgu dan bilang bahwa dia tidak akan ngapa-ngapain si Bulgu, tapi dia nggak percaya gitu aja. Nah, kebetulan pada saat itu si Sonja juga udah sampai di sana dan dia melihat keberadaan dari Hidong. Apalagi Hidong itu kan berusaha untuk menyelamatkan Bulgu, karena si Bulgu nggak yakin sama dia, malah si Hidong yang ditenggelamin sama Bulgu. Langsung buru-buru tuh si Sonja untuk menyelamatkan Hidong. Setelah itu Sonja langsung membawa Hidong untuk pergi ke tepi. Sementara itu Taesan datang ke sana dan akhirnya malah menenggelamkan si Bulgu. Walaupun Bulgu sebenarnya udah minta maaf sama Taesan dan bilang untuk jangan melakukan itu kepada dirinya, tapi Taesan gak mau dengar karena kan dia dibayar sama Gwansok. Ya udah, akhirnya dia benar-benar menghilangkan nyawanya Bulgu. Terus kan di tempatnya Jongsok, pada saat itu Pak Chon diberikan kejutan nih sama Jongsok, dimana ternyata Jongsok itu mengundang musisi favoritnya Pak Chon, dimana dia langsung datang ke sana khusus karena diundang sama Jongsok. Betapa senangnya Pak Chon karena penyanyi favoritnya ada di sana, bahkan juga menyumbangkan beberapa lagu untuk mereka. Terlihat Pak Chon dan juga yang lainnya sangat-sangat menikmatin penampilan dari artis ini. Nah, gara-gara itu saking senengnya Pak Chon malah minum-minum dan jumlahnya banyak banget. Yang awalnya dilarang sama Jongsok, tapi karena itu kemauan dari Pak Chon sendiri, jadi dia biarkan seolah-olah dia itu nggak salah sama sekali. Sementara itu Sonja akhirnya memutuskan untuk menginap dulu di sana dan dia akhirnya menceritakan semuanya kepada Hidong bahwa selama ini dia membohongi Hidong tentang dia Hamidun ataupun Taekdong. Jadi dia datang ke sana karena dia nggak enak sama Hidong karena sudah membohongi dia. Tapi dia itu ngerasa bersalah banget dan nggak tahu lagi mau gimana. Lalu Hidong mengatakan sama Sonja bahwa semua baik-baik aja dan dia juga paham akan hal tersebut. Nah, terus kan orang yang ditahan sama Pak Polisi, dia itu meminta untuk segera dibebaskan, tapi gak dibolehin sama Pak Polisi. Lalu dia bilanglah sama Pak Polisi ini bahwa mereka, si Gwansok dan juga teman-temannya sedang mencari tembikar yang harganya itu super duper mahal. Jadi mungkin dia itu dibohongin dan juga dibayar cuma secuil aja. Nah, terus emaknya yang ditahan tadi, si Doksan, itu melapor nih kepada bosnya Doksan bahwa anaknya ditahan di kantor polisi di Mokpo. Kemudian dia meminta tolong sama bosnya Doksan untuk segera membantu dia. Dan bos Doksan pun setuju dan dibilang sama anak-anak buahnya untuk menjaga tempat mereka sementara karena dia bakal pergi ke Mokpo untuk menyelamatkan anggotanya dia. Nah, keesokan paginya Hidong mengajak Sonja untuk jalan-jalan di sekitar tempat tersebut dan Sonja menceritakan bagaimana dia berakhir untuk menjaga kafe. Jadi ceritanya neneknya itu sakit, jadi dia nggak punya biaya untuk mengobati neneknya. Jadinya si pemilik kafe lah yang bertanggung jawab untuk membiayain semuanya, cuma dengan syarat dia harus bekerja di kafe itu. Tapi nggak hanya bekerja, tapi dia juga harus melayani orang-orang. Tapi untung aja gara-gara dia bebal, akhirnya dia cuma disuruh udah jagain toko aja.
Terus kan si Daesik sebenarnya udah sembuh. Nah kini giliran dari si Junchul yang sakit gara-gara dia menyelam kemarin. Dan sebenarnya itu memang bagian rencana dari Gwansok untuk menghilangkan nyawanya si Junchul pelan-pelan. Nah setelah itu sekarang kan giliran dari Daesik untuk menyelam karena dia nggak bisa untuk berakting lagi karena sebenarnya dia udah sembuh dari asam uratnya. Ya udah akhirnya mau tidak mau Daesik akhirnya menyelam ke bawah dan dia sebenarnya takut banget tapi dikasih semangat sama Sukbe karena ada Sukbe juga di sana. Nah setelah mereka mencari-cari nih akhirnya mereka menemukan cukup banyak juga tuh tembikar pada hari itu. Dan akhirnya mereka juga menyelesaikannya dengan cukup cepat. Sebelum pulang, Sonja itu mampir ke tempatnya Hidong. Cuma kan Hidong lagi nggak ada di sana karena lagi pergi melaut. Terus dia titipkanlah barangnya Hidong kepada si Junchul. Terus pas Sonja mau balik, dia malah ketahuan sama bosnya dia. Habis dah tuh dia. Hadeh. Sementara itu, Jongsuk akhirnya memanggil dokter pribadinya Pak Chun untuk datang ke sana dan dimarahin lah dia sama Pak Dokter. Katanya kan udah dibilang kemarin buka boleh minumin tapi kok dikasih gitu. Terus berakting lah Jongsuk seolah-olah dia bersalah banget. Tapi setelah Pak Dokter pergi, langsung berhenti tuh tangisannya dia. By the way, malam kemarin itu dia mendengarkan juga saudara-saudara dari Pak Chon berencana untuk merebut perusahaan Pak Chon setelah Pak Chon itu tiada. Karena mereka tahu bahwa Pak Chon itu juga sakit. Nah gara-gara itu, si Jongsuk tidak membiarkan itu terjadi lalu dia mengaudit mereka semua di mana ternyata petinggi-petinggi di perusahaan Pak Chon itu adalah saudara-saudaranya dia dan juga iparnya dia. Nah, Jongsuk juga memanggil detektif di sana untuk menyelidikin mereka. Nah, gara-gara itu mereka akhirnya mengundurkan diri dari jabatan mereka. Mereka itu kayak kesel banget dengan si Yang Jongsuk. Pokoknya ya nggak bisa berkata-kata lagi lah mereka. Terus Jongsuk mengambil tabungan-tabungan saudara-saudara dari Pak Chon yang udah disiapkan sama Pak Chon. Dan sebenarnya dia cari itu adalah stempel, tapi kagak nemu dia di mana itu stempel berada. Lalu dia pulang ke rumah dan mencoba untuk bertanya langsung sama Pak Chon, siapa tahu dikasih tahu kan. Tapi ternyata kondisi Pak Chon tuh udah kayak parah banget sehingga dia bahkan tidak bisa untuk berbicara. Jadinya Jongsuk kesel dan bilang udah deh lu istirahat aja dulu. Terus kan Wei Junchul memberitahukan kepada Hidong bahwa Sonja itu menitipkan sesuatu sama dia. Diceklah sama Hidong, ternyata Sonja mengembalikan selendang yang dikasih sama Hidong. Lalu diceklah dia di penginapan, tapi ternyata Sonja itu udah nggak ada di sana. Teman-temannya Bulgu marah banget sama Taesan karena ya mereka tahu kalau misalkan Taesan itu sudah menghilangkan nyawanya Bulgu. Terus mereka bilang sama Taesan bahwa bagiannya Bulgu itu harus dikasih sama ibunya Bulgu. Kalau enggak teman-temannya tidak akan pernah bisa memaafkan Taesan. Jadi Taesan pun terpaksa mengiyakan permintaan dari teman-temannya Bulgu. Karena kalau enggak mereka bakal ngebahas bahkan melaporkan si Taesan. Nah keesokan harinya akhirnya Gwansok dan juga rekan-rekannya melaut lagi dan sekarang giliran dari Hidong yang untuk menyelam bersama dengan Sukbe. Nah pas turun Hidong dia tuh sebenarnya khawatir banget tapi dicoba untuk dibilang sama Gwansok udah tenang aja semua bakal baik-baik aja. Nah turunlah si Hidong dan dia bersama dengan Sukbe menemukan bahwa di sana itu cukup banyak ada tembikar yang mereka cari. Cuma masalahnya arusnya itu deras banget sehingga mereka berdua itu malah terpelanting. Dan juga kapal di atas itu udah oyong banget dan mereka berusaha untuk tetap menahan kapal tersebut. Tapi mereka berdua yang di bawah itu udah terombang-ambing dan Hidong pun langsung terpental. Tapi gara-gara itu Hidong menemukan sesuatu yang luar biasa banget di mana dia terpental tepat di dekat kapal milik China di mana itu adalah sarang dari tembikar yang mereka cari. Oh Hidong langsung menuju ke bangkai kapal tersebut. Dia masuk ke dalam karena dia yakin banget bahwa seluruh barang-barang yang mereka cari itu ada di dalam. Dan bener aja dong dia menemukan banyak banget tembikar-tembikar yang ada di sana. Lalu dia kabarin ke rekannya dia. Lalu mereka langsung melakukan pengangkutan ke atas kapal.
Pas sampai di atas, Hidung langsung menginfokan kepada rekan-rekannya bahwa di bawah itu dia menemukan kapalnya dan banyak banget keramik dan juga tembikar di sana. Nah, sekarang giliran dari Im Junchul yang bakal menyelam selanjutnya. Nah, kemudian Gwansok langsung memberikan tanda kepada Taesan untuk menjalankan rencana mereka terhadap Junchul. Sementara itu teman-temannya si Giant terlihat menemui Honggi, di mana mereka bertanya bahwa salah satu teman mereka ditahan sama Honggi. Kemudian mereka langsung melihatnya ke dalam. Lalu dia menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dan dia pengen membawa Profesor Kim karena sudah menipu ibunya. Dan dia nggak mau pulang kalau misalkan dia belum menemukan si Profesor Kim tersebut. Nah, terus kan untuk Jungsuk ternyata dia seneng banget dong kalau misalkan Pak Chon itu belum menunjukkan keadaan yang baik-baik saja, malah keadaannya semakin memburuk. Nah, setelah itu dia mendapatkan telepon dari temannya dia untuk diajak bertemu dengan seseorang. Nah, setelah itu mereka bertemulah dan ternyata mereka membicarakan tentang sebuah penyimpanan di koperasi kayak gitulah. Akhirnya Jungsuk itu berpikir dong, kemungkinan besar penyimpanan di koperasi itu ada stempel yang disembunyikan sama suaminya yang udah dia cari-cari selama ini. Kita balik lagi ke lautan. Nah, Gwansok akhirnya memasangkan perangkat menyelam untuk Junsok. Akhirnya dia langsung menyelam ke bawah dan sebenarnya dibantu sama dua orang lainnya. Nah, sementara itu di atas Gwansok itu memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sana kalau misalkan mereka mau pulang duluan silahkan aja, biar dia, Taesan dan juga Hidong yang menunggu di sana. Dan juga mereka mengatakan kepada dua orang penyelam di bawah itu mereka juga udah biar aja mereka yang urus. Jadi disuruh dua orang itu naik ke atas. Sementara itu si Jungsok di bawah tuh udah kayak sendirian, padahal dia nggak tahu kalau misalkan dua orang yang bersama dia tadi itu udah pergi duluan naik ke atas. Jadinya pas dia mau mengabarkan bahwa dia udah bisa diangkat tuh tembikar-tembikarnya, dia bingung kok tinggal sendirian dia di dalam sana. Nah, setelah kapal yang satunya udah pergi nih, tinggal Gwansok, Taesan dan juga Hidong. Terus Hidong tuh kan lagi tidur. Nah, kemudian mereka membuat rencana mereka. Awalnya mereka pikir si Junchul itu bakal meninggoy di bawah, tapi ternyata dia itu masih sempat naik ke atas. Nah, kemudian Gwansok dan juga Taesan langsung mengambil palu dan mereka langsung memukulkan palu tersebut ke helmnya si Junchul. Jadinya sampai pecah kayak gitu. Karena mendengar keributan, jadinya Hidong tuh bangun dan dia shock banget melihat kejadian itu. Tapi apalah daya, si Junchul itu akhirnya kehilangan nyawanya. Kemudian mereka melihat ada kapal lain lagi nih yang datang dan mereka langsung buru-buru memotong selang yang digunakan sama Junchul sehingga tubuhnya Junchul itu udah tenggelam gitu aja ke dasar lautan. Kemudian ternyata orang-orang itu orang yang mencari Profesor Kim. Lalu dijelaskanlah sama Gwansok di mana lokasi dari Profesor Kim. Ya, untung-untung juga kan mengurangin saingannya dia. Dan dia juga memastikan kepada orang-orang itu bahwa mereka bakal membawa Profesor Kim jika menemukannya. Ya udah, akhirnya kapal-kapal itu langsung pergi meninggalkan mereka. 하나, 둘, 셋. Sementara itu Jungsok akhirnya pergi ke koperasi penyimpanan itu dan dia langsung melakukan pengecekan di loker pertama milik suaminya. Tapi ketika dia cek ternyata isi dari kotak tersebut nggak ada yang dia cari, nggak ada satupun stempel. Melainkan itu adalah barang-barang peninggalan mantan istri dari suaminya dia yang sudah kehilangan nyawanya udah cukup lama banget. Dan dia cemburu karena ada surat cinta juga di sana. Dan dia masih berpikir nih, di mana sebenarnya stempel-stempel itu disembunyikan sama suaminya. Oh ya, sesampai di daratan itu Hidong marah banget sama pamannya sampai mereka berdua berkelahi. Lalu dijelaskanlah sama pamannya dan Hidong juga bilang bahwa dia tuh nggak nyangka pamannya kayak gitu karena mereka nggak ada rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tapi pamannya bilang ya gimana lagi, itu terpaksa dilakukan dan dia bakal memberikan Hidong 10 juta won kalau mereka bisa menyelesaikan misi mereka ini. Terus Hidong mengatakan sama Gwansok bahwa Junchul itu adalah suami dari Jungsuk. Jadi kemungkinan besar Jungsuk itu menunggu Pak Chon kehilangan nyawanya agar dia sama Junchul itu bisa bersatu kembali. Dan mungkin Jungsuk tidak akan membiarkan itu terjadi kalau misalkan dia tahu bahwa Junchul itu kehilangan nyawanya. Nah, disampaikanlah sama Gwansok dan mendengar kabar tersebut Jungsuk tuh kayak marah banget dan langsung menutup teleponnya dan malas banget untuk berbicara dengan Gwansok. Apalagi kabarnya itu kayak mendadak banget menurut dia dan dia sangat-sangat curiga bahwa
Juncul itu kehilangan nyawanya karena dibuat sama seseorang, dan dia curiganya bahwa itu semua adalah perintah dari suaminya yang sekarang, yaitu Pak John. 김 교수. Terus kan tiga orang ini akhirnya mendapatkan lokasi dari Profesor Kim. Dan terlihat Profesor Kim itu kayak takut banget dan dia juga mengeluarkan door-nya dia. Tapi apalah daya, Profesor Kim itu tidak bisa melawan mereka bertiga. Hingga akhirnya terpaksalah dia ikut dengan mereka bertiga. Terus dibawalah dia keluar dari rumah itu dan terlihat Gwon Sok ternyata juga sudah ikut dalam rencana itu. Jadi dia jelaskan kepada mereka bertiga itu bahwa si Giant itu udah dia keluarkan dari kantor polisi setelah bekerja sama dengan polisi. Dan mereka juga berjanji akan tidak membawa pulang Profesor Kim lagi. Nah akhirnya mereka langsung menjemput si Giant dan juga langsung pulang bersama dengan Profesor Kim karena dia harus tanggung jawab karena sudah menipu ibunya si Giant. Nah, keesokan harinya, Hidong itu pergi ke kedai tempat Sonja bekerja. Tapi ternyata kata si pemilik kedai bahwa dia sudah menjual Sonja ke orang lain. Nah, terus Hidong bilang bahwa dia bakal membayar berapapun asalkan dia mengembalikan Sonja. Lalu si pemilik kedai bilang bahwa oke, bayar aku 1 juta won dan dia bakal mengembalikan Sonja. Nah, akhirnya Hidong itu marah dan juga bakal mencari uang untuk menebus Sonja. Dan sebenarnya di mana si Sonja? Ya, dia dijual di tempat kayak pelacuran gitu loh guys. Jadi dia itu kayak stres banget di sana. Terus Gwon Sok dan juga rekan-rekannya berkumpul dan juga mereka memberikan kabar tentang si Juncul bahwa dia itu sudah kehilangan nyawanya. Mereka tuh sampai-sampai nggak percaya tentang apa yang mereka katakan dan juga akhirnya mereka bertanya sama Hidong karena mereka yakin bahwa Hidong ini adalah orang yang jujur. Hidong bilang ya dia memang udah berusaha menyelamatkannya mereka semua maksudnya tapi mereka tidak bisa. Terus kan tiba-tiba Jong Suk itu menggantikan Pak John memimpin perusahaannya dan juga melakukan revisi tentang jabatan-jabatan yang ada di sana dan katanya itu adalah surat wasiat dari suaminya. Terus dia juga mendapatkan informasi dari detektif yang dia suruh bahwa ternyata selama ini Juncul itu membohongi dia karena Juncul ternyata punya keluarga juga di tempat lain. So dia jadinya kayak selingkuhan ataupun istri kedua gitu loh. Dan setelah terdampar waktu itu ternyata Juncul diantarkan pulang ke rumah keluarganya yang ini dan dia ternyata adalah seorang pengangguran ataupun bisa disebut sebagai Mo Kondo. Si Jong Suk udah sempat kecintaan tapi ternyata dibohongin. Nah sementara itu kan si Profesor Kim dan juga orang-orang ini mereka diajak sama dia tuh untuk bernegosiasi. Katanya tuh orang-orang yang ada di tempat sana itu mereka lagi menggali tembikar dan nilainya itu kayak banyak banget jutaan won. Jadinya mereka bakal bekerja sama nih. Tapi sebelumnya dia menanyakan nih si Giant siapakah orang yang mengirimkan barang palsu sama Profesor Kim ini. Mereka jumpainlah orang tersebut dan akhirnya mereka meminta setengah uangnya yang dikasih sama Profesor Kim kemarin. Kalau enggak ya mereka bakal menghabisi dia. Nah sementara itu orang-orang di desa itu sengaja disewa sama rekan-rekannya Gwon Sok untuk membantu mereka mengambil tembikar-tembikar tersebut biar cepat ya kan. Dan mereka itu berdalih sebagai pemerintahan untuk menipu warga-warga di sana. Oh ya, by the way, akhirnya tubuhnya Bolgu itu ditemukan oleh warga itu dan membusuk dan juga hampir tidak dikenali. Dan ketika dicek sama Honggi, dia juga kaget banget kenapa tubuhnya Bolgu menjadi seperti itu. Keluarga Bolgu nggak terima akan hal itu dan mereka meminta sama Honggi untuk melakukan investigasi. Jadi mereka menyalahkan bahwa Gwon Sok dan timnya lah yang kemungkinan besar menyebabkan Bolgu menjadi seperti itu. Nah setelah berpikir lagi, akhirnya Honggi bakal menemuin mereka. Sementara itu setelah seluruh warga percaya bahwa kapal milik Gwon Sok dan juga timnya memang dari pemerintahan, mereka mau dengan sukarela untuk mengambil tembikar-tembikar tersebut dan mereka berharap juga nantinya bakal dibayar dengan bayaran yang pasti tinggi. Ya udah hanya mereka ambil banyak banget tembikar dan juga langsung menaikkannya ke kapal secara bergantian. Di sisi lain, pemilik kedai tempat Sonja bekerja sebelumnya ditelepon sama maminya si Sonja yang sekarang dan dia bilang udah ambil aja si Sonja, dia nggak mau lagi karena Sonja itu mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri gitu loh. Gak tahu tuh dia masih selamat ataupun enggak. Nah sementara itu Gwon Sok akhirnya mengumpulkan sebanyak 389 tembikar. Lalu Hidong bilang boleh nggak kita ngomong dulu gitu. Ternyata Hidong itu
pengen meminjam uang sebesar 1 juta won karena ada hal yang harus dia lakukan. Nah terus kan untuk si Jong Suk dia semakin semangat nih karena suaminya Pak Chon itu kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan kata dokternya. Nah namun dokternya tahu kalau misalkan Jong Suk itu memang berharap hal yang seperti itu. Jadi dia nanti bisa mewarisin seluruh harta kekayaan dari suaminya. Nah gara-gara itu mereka berdua menjadi kerjasama nih. Dan akhirnya kerjasama mereka juga terbentuk untuk menghilangkan nyawa Pak Chon. 아주 온 마을 사람들이 다 동원돼. Keesokan paginya, Honggi itu datang menemuin Gwansok dan juga rekan-rekan yang lainnya. Jadi dia bertanya apa yang terjadi kepada Bulgu dan dia bertanya di mana si Bulgu. Lalu mereka bilang ya waktu itu mereka bertengkar. Habis itu nggak tahu tuh dia kemana gitu. Terus dikabarkanlah sama Honggi bahwa Bulgu itu sudah kehilangan nyawanya untuk melihat bagaimanakah ekspresi dari orang-orang ini. Dan dia melihat bahwa ekspresi mereka itu sangat-sangat mencurigakan. Jadi dia bilang sama mereka semua bahwa mereka harus segera diperiksa dan ikut dia ke kantor polisi. Tapi mereka semua nggak mau dan juga mencoba nih bernegosiasi dengan Honggi kayak mau dibayar atau apapun itu, tapi Honggi nggak mau dan bilang tetap untuk dibawa ke kantor polisi. Nah terus tiba-tiba Hidong malah mukul kepalanya Honggi hingga dia jatuh pingsan. Terus kan Jong Suk itu langsung mengaudit nih orang-orang yang bekerja di perusahaan suaminya. Ternyata banyak banget tuh hal-hal yang aneh-aneh. Dan akhirnya setelah dia cek loker yang lainnya, dia menemukan stempel yang dia cari-cari selama ini. By the way, Honggi itu akhirnya mereka sekap dan dibilang sama Honggi kepada Daesik bahwa pemerintah itu udah dalam perjalanan untuk mengambil tembikar-tembikar tersebut dan mereka harus bergegas kalau misalkan gak mau ketahuan. Dan untuk tembikar-tembikar yang sudah mereka ambil sebanyak 389 buah itu mereka bakal pindahkan ke gudang yang lebih aman. Karena gudang yang sebelumnya itu udah penuh banget karena kan mereka masih butuh banyak banget. Di sisi lain akhirnya Jong Suk mencairkan semua uang-uang yang ada di rekening saudara-saudara dari Pak Chon. Lalu dia bakal menyimpannya di sebuah tempat. Nah kemudian tiba-tiba datanglah rentenir yang ternyata Pak Chon itu banyak banget meminjam ke rentenir dan mereka itu menagih hutangnya Pak Chon karena takut kalau misalkan Pak Chon itu tidak selamat. Nah setelah ditanya sama Jong Suk kepada akuntannya dia, ternyata memang betul bahwa Pak Chon itu meminjam ke rentenir yang ganas-ganas banget. Jadi ya mereka mau tidak mau harus melunasi hutangnya Pak Chon karena semua orang-orang itu takut kalau misalkan Pak Chon nantinya kehilangan nyawanya dan bakal menanggung semuanya adalah ya si Jong Suk sendiri. Terus tiba-tiba dia merasakan perutnya sakit, jadi dia permisi sebentar untuk pergi ke klinik. Nah ketika dicek ternyata yang Jong Suk itu Hamidun dan kemungkinan besar itu adalah anak dari Hidong karena kan sebelumnya mereka sempat siki di papap. Nah sementara itu Gwansok dan juga yang lainnya akhirnya sampai ke gudang tempat penyimpanan tembikar yang bakal mereka jual. Walaupun mereka sempat agak ragu tuh bener gak kalau misalkan si Jong Suk itu menepati janjinya untuk menjual tembikar-tembikar tersebut. Karena disampaikan sama Hidong bahwa ya agak ragu aja gitu kalau misalkan nanti nggak ada yang mau beli. Tapi dibilang sama pamannya tenang aja. Terus kan pas Jong Suk itu udah balik lagi ke kantornya, dia memanggil beberapa orang yang kerja di tempat Pak Chon dan akhirnya memecat mereka semua yang menurut dia itu udah nggak berguna lagi. Mau negosiasi kayak manapun dia nggak peduli. Nah terus sang dokter datang dan akhirnya si Jong Suk bilang sama dokter itu gimana kalau misalkan kita ngubah rencana, kita selamatkan aja dulu Pak Chon karena banyak banget masalah yang dia tinggalkan. Si Jong Suk tuh nggak mau gitu, dia pengen masalah yang selesai baru mereka menyingkirkan Pak Chon. Dan untuk Profesor Kim akhirnya dia sama yang lainnya ini sudah bekerja sama dan juga mereka setuju kalau misalkan nantinya mereka bakal mendapatkan bagian dari tembikar-tembikar tersebut setelah dilakukan penjualan. Dan memang kemampuan negosiasi dari Profesor Kim ini tidak bisa diragukan karena dia berhasil bernegosiasi dengan orang yang seharusnya pengen menghukum dia. Sementara itu para pekerja yang mengambil tembikar, warga-warga di sana itu mereka udah merasakan ada yang aneh karena udah berapa hari itu mereka ngambil tembikar tapi mereka nggak dibayar. Terus mereka bilang udah mereka mau berhenti sama Sukbe. Oh ya by the way Pak Chon itu tiba-tiba ada sadar dan juga sehat-sehat aja. Terus Jong Suk langsung kaget banget dong. 농사진 거 300점 가져왔다.
Oh ya, ketika Pak Song lagi berbincang-bincang nih dengan Guan Sok tentang tembikar yang bakal mereka palsukan sebagian, nah tiba-tiba aja tuh datanglah Suk Be mengabarkan kepada mereka bahwa warga-warga itu udah mengeluh dan gak mau lagi melakukan hal yang mereka suruh karena mereka nggak dibayar gitu loh. Terus Honggi ngobrol nih sama pamannya. Dia bawa ketemu sama Honggi dan menyampaikan bahwa pemerintah itu bakal segera datang sekitar 1 minggu lagi untuk melakukan pengambilan tembikar-tembikar itu juga. Nah, semakin paniklah mereka karena mereka harus menyelesaikan itu sebelum pemerintah datang. Lalu Honggi juga meminta tolong untuk dibebaskan karena dia bilang dia berjanji bakal mau bekerja sama mereka untuk menyelesaikan misi ini sebelum pemerintah datang. Dan mereka berpikir nih apakah Honggi ini jujur ataupun tidak kepada mereka. Oh ya, akhirnya Pak Chon masuk kembali ke kantornya dan orang-orang yang dipecat sama Jong Sok itu mengadu sama dia. Tapi mereka pikir bahwa yang dimarahin adalah Jong Sok, tapi ternyata mereka yang dimarahin karena Pak Chon tahu bahwa mereka itu bakal merebut perusahaannya dia ketika dia tidak ada. So mereka berdua malah dimarahin dan disuruh keluar dari sana. Dan untuk Jong Sok, dia bertemu sebentar dengan Pak Dokter dan rencana mereka berhasil untuk menyembuhkan Pak Chon sementara, walaupun obat yang dikasih itu sebenarnya obat yang sesuai dengan rekomendasi medis tapi cukup berbahaya juga dengan Pak Chon. So mereka bakal membuatnya kayak perlahan-perlahan bakal kehilangan nyawanya secara alami, sealami mungkin gitulah. Terus Jong Sok meminta maaf sama Pak Chon. Ditambah lagi Pak Chon itu nggak terima karena Jong Sok mencairkan uang tabungan-tabungan yang sudah dia kumpulkan. Jadi dia minta sama Jong Sok untuk mengembalikannya sesegera mungkin. Nah pada malamnya Jong Sok itu meramu obat lagi dan memberikannya kepada Pak Chon. Jadi seakan-akan dia meminum obat yang dia butuhkan, tapi ya dia nggak tahu kalau misalkan obat itu bakal menghilangkan nyawanya perlahan-lahan. Nah kemudian dia bilang sama Jong Sok dia minta maaf atas kejadian tadi karena dia udah kasar, intinya tetap kembalikan uang itu. Dan Jong Sok bilang tenang, besok dia bakal kembalikan. Dan untuk urusan tembikar dia serahkan seluruhnya kepada Jong Sok. By the way, setelah itu si Honggi akhirnya dibebaskan sama mereka, walaupun sebenarnya si Hidong ini agak ragu tuh dengan itu. Nah terus dia juga bilang sama pamannya minta bantuan karena dia pengen membantu mengeluarkan Sonja dari tempat pelajaran itu. Jadi teleponlah Jong Suk karena Guan Sok butuh uang katanya. Ya udah, kata Jong Suk, karena sekarang kondisi Pak Chon lagi nggak baik, ya udah ntar mereka jumpa di Hotel Myeongdong aja jam 2 siang. Akhirnya Hidong yang pergi ke sana. Nah dikira sama Jong Sok itu kan yang pergi itu adalah si Guan Sok. Terus Jong Sok nanya sama Hidong berapa yang dia butuhkan. Hidong bilang 1 juta won. Terus dikasihlah sama Jong Sok dan dia bilang sama Hidong udah nggak usah dikembalikan. Bayarannya dia cuma meluk Hidong dari belakang, tapi dia nggak sampaikan kalau misalkan dia itu mengandung anak mereka berdua. Karena mungkin belum saatnya kali ya. Nah terus kan pas si Daesik keluar dari kamarnya, tiba-tiba didatangin sama beberapa orang dan ternyata itu adalah rombongan dari Profesor Kim. Kagetlah mereka semua karena ternyata orang-orang itu bohong kepada mereka. Kedatangan Profesor Kim kembali ke sana itu membuat heboh banget. Kemudian Daesik tidak membiarkan hal itu terjadi, lalu dia menantang orang-orang yang dibawa sama Profesor Kim. Dia berhasil mengalahkan salah satu orang bawaan dari Profesor Kim. Namun ketika dia melawan si raksasa ini, nah itulah Daesik langsung terbanting dalam 1 kali pukulan aja dan akhirnya dia kalah. Seketika Daesik pun langsung pingsan dan juga membuat mereka heboh. Nah setelah itu tiba-tiba aja si mantan napi ini malah menodongkan dor ke arah Profesor Kim. Katanya mereka tidak boleh mengambil tembikar-tembikar yang sudah mereka ambil sebelumnya. Terus tiba-tiba si raksasa langsung menjegat dia lagi dan ditanya tuh sama Profesor Kim di mana mereka sembunyikan tembikar-tembikar tersebut. Awalnya dia hampir mengatakan bahwa mereka menyimpan di gudang. Terus buru-buru nih Pak Song bilang bahwa mereka bakal mengirimnya menggunakan mobil yang sudah mereka siapkan. Ya sudah, langsunglah Profesor Kim menuju ke lokasi yang dikatakan sama Pak Song. By the way, untuk sementara Guan Sok kan balik ke Seoul dan juga menemuin istri dan juga anak-anaknya. Kemudian juga memberikan uang kepada istrinya untuk biaya berobat anak mereka dan juga untuk uang saku istrinya selama dia bekerja lagi nanti. Nah, mereka itu terlihat senang banget karena suami dan juga ayah mereka itu membawa uang yang banyak banget. 여보
Dan untuk Pak Chon ternyata dia malah drop lagi dan hal itu membuat Jong-suk semakin khawatir karena penagih hutang nih terus-terusan menanyakan kondisi dari Pak Chon. Karena kalau misalkan Pak Chon kondisinya semakin memburuk, maka nantinya Jong-suk lah yang bakal mereka tagihin. Terus Jong-suk mencoba untuk bernegosiasi sambil ngasih barang gitu kan, tapi ternyata tidak diterge sama si penagih hutang itu. Terus kan Dae-sik menelpon Hong-gi dan juga menceritakan bahwa Profesor Kim datang dengan beberapa orang dan juga mencuri tembikar-tembikar yang sudah mereka ambil. Jadi dia meminta tolong nih sama Hong-gi dan juga rekan-rekan polisi lainnya untuk melakukan penangkapan sama Profesor Kim dan mereka langsung melakukan pergerakan. Nah sementara itu Profesor Kim udah sampai di pelabuhan dan dia siap untuk membawa tembikar-tembikar tersebut. Dan mereka juga langsung go dan menuju kapal. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu kalau misalkan tembikar-tembikar itu bukanlah tembikar yang asli. Karena itu hanya tipu muslihat dari Pak Song dan juga Pak Ha Yong-soo. Terus kan Jong-suk nggak nyerah gitu aja. Jadi dia mengajak salah satu rekannya untuk pergi menemuin rentenir di tempat suaminya meminjam uang yang cukup banyak. Ya udah sampailah mereka ke lokasi tersebut dan si Jong-suk ini kan apa-apa tuh dikira sama dia kalau ada uang dan juga barang yang dikasih, maka orang itu bakal mau nurut sama apa yang dia minta. Jadi itu juga dia terapkan sama si ibu rentenir ini. Kebetulan dia adalah orang Korea Utara. Nah katanya dia itu tidak mau menuruti permintaan dari Jong-suk. Katanya dia itu tidak akan mau tertipu sama orang seperti Jong-suk. So dia nggak mau menuruti permintaan apapun yang dibilang sama Jong-suk. Makanya setelah itu Jong-suk menemui Gwan-sok dan dia mengatakan kepada Gwan-sok untuk pergi tuh menemuin si nenek-nenek tadi untuk membuat kesepakatan karena dia nggak mau tahu intinya dia harus melunasin utang-utang suaminya. Karena dia bilang bahwa perusahaan mereka itu lagi goyang banget karena utang suaminya cukup banyak kepada rentenir. Jadi dia minta tolong sama Gwan-sok untuk mengancam si nenek-nenek rentenir itu agar mau menurut sama mereka. Dan nantinya Jong-suk bakal membagi tembikarnya itu dengan nominal 50-50%. Setelah itu Gwan-sok langsung pergilah ke tempat si ibu rentenir. Nah dia menyampaikan apa yang disuruh sama Jong-suk tadi, tapi si ibu rentenir terlihat tidak takut sama sekali. Pokoknya intinya dia nggak mau menurutin permintaan yang diajukan sama Gwan-sok. Dan setelah itu Gwan-sok kan marah-marah tuh. Pokoknya dia tantrum banget dan mengancam bahwa akan membakar tempat tersebut. Tapi si ibu rentenir nggak peduli karena setelah itu anak-anak buahnya datang dan akhirnya Gwan-sok nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sementara itu Hong-gi sampailah mereka di tempat Pak Ha Yong-soo dan juga yang lainnya. Terus dia tanya kemana tuh si Profesor Kim. Kata mereka udah berlayar sekitar 30 menit yang lalu. Pokoknya kalian harus tangkap mereka. Ya sudah Hong-gi pun berjanji sama mereka untuk menangkap Profesor Kim dan juga yang lainnya. Terus kan ternyata Pak Chon itu udah bangun lagi, udah sehat walafiat lagi. Dikabarin lah sama ART-nya, kaget banget tuh si Jong-suk. Dia langsung nelpon si dokter, katanya kan itu dia nggak bisa sadar lagi, kok bisa sadar tiba-tiba gitu. Si dokter bilang ya itu kan perlahan-perlahan, nggak bisa langsung semuanya gitu. Nah marahlah si Jong-suk karena nggak sesuai sama harapan dia. Setelah itu Jong-suk mendapatkan telepon dari si ibu rentenir untuk menjemput Gwan-sok karena usaha mereka sia-sia. Dan ternyata si ibu rentenir itu juga disuruh tuh sama pimpinan Chon. Dan ternyata plot twistnya adalah si ibu rentenir ini adik ipar dari Pak Chon. Gong banget gak tuh? Nah makanya Pak Chon itu sengaja menyimpan uang dia, bukan berhutang, karena dia tahu kalau misalkan Jong-suk ini mau manfaatkan dia doang. Ya udah, karena udah tahu kayak gitu, Jong-suk hanya keluar dari sana dan gara-gara stres banget jadinya dia kehilangan janinnya dia. Gara-gara keluar cairan berwarna merah dari tubuhnya dia. By the way, Profesor Kim dan juga yang lainnya itu mereka memeriksa lagi tuh tembikar-tembikar yang udah mereka bawa. Nah, mereka itu berdebat karena beberapa dari mereka bilang bahwa itu tuh palsu gitu. Cuma Profesor Kim bilang, enggak, tenang aja, ini asli kok gitu. Nah, pas mereka lagi berdebat, tiba-tiba aja mereka melihat ada kapal lain yang mengikuti kapal mereka. Yang ternyata itu adalah Hong-gi dan juga rekan-rekannya. Disuruh stop tuh sama Hong-gi tapi mereka nggak mau. Kapal Profesor Kim langsung melaju kencang tapi mereka nggak sengaja
memasukin area tempat penambak ikan. Jadinya kapal mereka tersangkut dan gak bisa ngapa-ngapain. Nah karena dipaksa tuh akhirnya kapal mereka itu malah jadinya terbakar. Lalu mereka minta tolong tuh sama kapalnya Honggi. Terus Honggi memerintahkan sama rekan-rekannya untuk mengambil tembikarnya terlebih dahulu. Dia gak peduli tuh manusia-manusia itu. Terus kapal Profesor Kim itu meledak dan beberapa dari mereka langsung terpelanting termasuk Honggi, itu dia malah terkena kebakar. Pokoknya mereka semua itu panik banget di sana. 약속시켰어. Terus Hidong akhirnya memberikan 1 juta won kepada bosnya Sonja. Nah akhirnya dia membawa Sonja dari sana dan dia bilang dia bakal membawa Sonja untuk pergi ke Seoul. Tapi mereka harus mampir ke sebuah tempat dulu. Jadi Hidong itu membawa Sonja ke gudang tempat mereka itu menyimpan tembikar. Dan semua tembikar-tembikar di sana dibawa sama Hidong. Pada malamnya Gwansok mampir juga ke gudang tersebut dan dia lihat kok kayaknya ada orang nih yang masuk ke dalam secara paksa. Dan dia teringat bahwa itu kemungkinan adalah Hidong dan dia kesel banget. Dan untuk Honggi dia itu berhasil selamat, cuma mengalami beberapa luka bakar di tubuhnya dia termasuk tangan dan juga wajahnya, dan dia langsung mencoba untuk menyembuhkan diri. Sementara itu Daesik dan juga yang lainnya didatangin beberapa warga dan mereka protes dan melakukan pelaporan kepada polisi sehingga yang lainnya itu ditangkap dan mereka diamankan semua. Dan ada satu tuh si mantan napi mencoba kabur tapi malah ketangkap, dan untuk Daesik dia berhasil kabur dari sana. Kemudian Gwansok sampailah dia ke lokasi tempat rekan-rekannya berada dan dia mendengar kalau misalkan ada gosip-gosip tuh bahwa mereka itu ditangkap dan juga Profesor Kim dan juga rekan-rekan yang lainnya itu kemungkinan besar kehilangan nyawa mereka. Ada 4 orang lah pokoknya. Terus kejadian itu dilaporkan sama Gwansok kepada Jungsuk sambil dia juga meminta uang nih untuk tambahan. Terus Jungsuk bilang bodo amat, nggak peduli, intinya dia nggak peduli berapa orang yang kehilangan nyawa, pokoknya tembikar itu harus ada dan juga segera mereka jual. Dan untuk kondisi kandungannya Jongsok itu nggak bisa dipertahankan lagi karena juga usianya yang udah tua, jadinya dia dikatakan dokter sudah keguguran. Dan dia pun galau banget karena dia nggak jadi nih punya anak dari orang yang dia cintai, yaitu Hidong. Terus kan Daesik akhirnya bertemu tuh sama Gwansok dan dia menceritakan semuanya. Lalu dia meminta nih bagian tembikarnya dia kepada Gwansok. Tapi Gwansok gak peduli, intinya dia mau menyelamatkan diri sendiri dan menyuruh Daesik untuk sembunyi sementara waktu dulu. Nanti mereka ketemu lagi. Dan kalian tahu Jongsuk memutuskan untuk kabur dari rumahnya dia karena dia gak sanggup lagi menahan rentenir-rentenir yang mendatangin rumah suaminya. Tapi pas dia baru keluar, pihak kepolisian datang dan juga menanyakan tentang suaminya. Dan kali ini Jongsuk mengaku bahwa dia bukanlah istri dari Pak Chon dan dia langsung pergi kabur membawa uang yang cukup banyak di dalam tasnya dia. Dan untuk Pak Song, Taesan dan juga Ha Young Soo mereka mencoba nih mencari bantuan untuk tetap mendapatkan tembikar-tembikar mereka. Dan ternyata pembicaraan mereka itu terdengarlah sama Profesor Kim yang ternyata dia itu masih selamat dan juga sehat walafiat. Terus untuk dokter yang merawat Pak Chon itu akhirnya ditangkap sama polisi karena sudah terbukti memberikan obat yang salah kepada Pak Chon dan dia juga terlihat mau menghilangkan barang bukti. Ternyata dia langsung dibawa ke kantor polisi. By the way, Pak Song, Taesan dan juga Ha Young Soo akhirnya sampailah mereka ke gudang dan ternyata si Hidong itu meninggalkan beberapa tembikar di sana. Ya walaupun agak-agak lecet yang dia tinggalkan. Nah mereka mengambil yang menurut mereka masih bagus dan nantinya bakal mereka jual. Tapi ternyata mereka nggak tahu kok misalkan Profesor Kim itu sampai juga di sana dan dia langsung masuk dengan membawa doornya dia dan tanpa ampun kepada mereka bertiga. Pak Chon langsung menghabisi nyawa 3 orang itu tanpa ada ya negosiasi. Setelah itu Profesor Kim mengambil tembikar-tembikarnya dan juga membakar gudang tersebut. Nah tapi pas perjalanan dari sana dia berpapasan sama 3 orang ini dan mereka bertanya dengan nada dering dan juga nada lemah lembut kepada
Profesor Kim apa yang terjadi di sana. Nah, karena gerak-geriknya mencurigakan, akhirnya si Profesor Kim ini langsung mereka kejar walaupun dia sempat mau melarikan diri. Dan ternyata Taesan itu masih hidup dan dia langsung menghampirin Profesor Kim dan juga meminta tembikar-tembikarnya diberikan segera. Kalau enggak, dia tidak membiarkan Profesor Kim pergi begitu aja. Profesor Kim langsung kaget dan juga berteriak. Terus kan Pak Chon tanya tuh sama Gwansok apakah dia sudah mengurus Juncul ataupun tidak. Gwansok bilang udah dia bereskan dan juga dia anyutkan jasadnya sehingga itu bakal sulit ditemukan. Terus Pak Chon menawarkan oke, lakuin juga hal yang sama istri mudanya. Terus tiba-tiba polisi datang dan juga melakukan penangkapan sama Pak Chon dan dibilang sama dia kepada Gwansok, aku paling bentar aja tuh di penjara, setelah itu kita bertemu lagi. Makanya selama Pak Chon di penjara, dia mengutus adik iparnya untuk menyusun rencana dengan Gwansok untuk menghabisin Jongsok. Dan Gwansok juga diberikan uang sebesar 20 juta won dan diberikan juga tempat persembunyian setelah dia menghabisin Jongsok nantinya. Dan diperingatkan juga untuk jangan mencoba untuk kabur karena dia selalu diawasin sama adik ipar dari Pak Chon. Nah kemudian dia masuk ke rumahnya dan juga menyuruh istri dan juga anak-anaknya untuk kabur terlebih dahulu. Pokoknya sembunyi deh di tempat yang paling aman biar mereka itu nggak diapa-apain. Nah by the way, Jongsok akhirnya bertemu nih sama Hidong yang dia bersama Sonja. Jadi Hidong ini menjual tembikar-tembikarnya kepada Jongsok dan dia mengklaim bahwa itu semua adalah tembikar-tembikarnya dia. Dia udah melupakan perjanjian yang mereka buat dengan Jongsok sebelumnya. Kemudian Jongsok bilang bahwa untuk saat ini dia nggak bisa ngebayarnya, tapi Hidong memaksa kalau nggak ya udah gitu. Terus Jongsok bilang bahwa dia sedang mengandung anaknya Hidong dan akhirnya mereka berbicara berdua dan dia menunjukkan buktinya dari pemeriksaan dokter. Padahal sebenarnya kan dia udah keguguran. Namun ternyata Hidong tuh nggak peduli sama sekali apapun yang dibilang sama Jongsok. Dia bilang anggap aja bayi itu nggak pernah ada dan dia nggak pernah tahu akan hal tersebut. Terus kan pas Sonja lagi nunggu di luar, Gwansok datang dan dibawalah dia ke dalam sama Gwansok. Terus dibilang sama Gwansok kepada Hidong dan juga Jongsok agar mereka bertiga berbicara terlebih dahulu. Terus Sonja disuruh nunggu sama Hidong di sana selagi dia bersama paman dan juga Jongsok itu berbicara. Dan diam-diam adik ipar Pak Chon itu mengikutin kemana mereka bertiga pergi. Dan untuk istri dan juga anak-anaknya Gwansok itu malah terciduk sama seseorang. Dan entah bagaimana nasib mereka setelah ini. Nah by the way, Gwansok akhirnya membawa Hidong dan juga Jongsok ke tempat yang sepi banget dan itu kebetulan dekat tebing. Nah ternyata Gwansok langsung menyatakan niatnya kepada Jongsok bahwa dia menyuruh Jongsok untuk menghilangkan nyawanya saat itu juga. Karena saking ketakutannya, Jongsok mengatakan kepada Gwansok bahwa dia masih memiliki harta nih yang nantinya bakal dia kasih sama Gwansok asalkan Gwansok mau menyelamatkan dia dan juga tidak menuruti permintaan dari Pak Chon. Tapi ternyata di sana tiba-tiba juga datang si ibu rentenir dan bilang bahwa untuk segera menghabisi nyawanya Jongsok. Dan tanpa mereka sadarin bahwa mobil mereka itu dibawa yang isinya tembikar. Terus Hidong bilang sama pamannya, "Entar aku ke mobil itu dulu." Lalu Hidong mencoba untuk mengambil tembikar-tembikar mereka lagi dan karena Gwansok juga nggak mau tembikarnya hilang, dia malah pergi ke sana dan juga meninggalkan Jongsok. Hampir aja mobil tersebut terjatuh dan berhasil direm sama Gwansok. Dan untuk Jongsok dia berhasil kabur setelah mentempeleng si ibu rentenir. Dan untuk Hidong setelah pertarungan cukup sengit dengan anak buah dari si ibu rentenir, dia berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu Hidong berusaha untuk membantu pamannya untuk menggeser mobil tersebut. Tapi ternyata itu cukup licin sehingga tidak memungkinkan kalau misalkan mobil itu tuh bisa mereka majukan lagi. Tapi Gwansok tetap aja maksa karena dia nggak mau kehilangan tembikar-tembikar itu. Tapi gara-gara itu akhirnya Gwansok malah jatuh bersama dengan mobil tersebut.
Jong-sok yang melihat itu terjadi langsung kabur dari sana, dan untuk Hee-dong dia nggak tahu ngomong apa lagi dan dia sedih banget karena pamannya terjatuh bersama mobil tersebut. Nah pas dia mau balik nih, padahal Sonja nungguin dia, Hee-dong jatuh pingsan dan dia ditemukan sama seseorang dan coba disadarkan tapi Hee-dong nggak bangun-bangun. Terus kan si Jong-sok itu diantarin sama temennya dia untuk menginap di penginapan yang terbilang murah karena ya gimana lagi kan dia harus berhemat karena uangnya juga sudah mulai menipis. Terus temannya nyuruh dia untuk istirahat di sana dan ternyata temennya itu juga disuruh sama Pak Chon untuk sengaja membuat Jong-sok tuh nginap di situ dan setelahnya dihabisinlah Jong-sok nih sama suruhan dari Pak Chon. Ya udah, itulah akhir hidup dari seorang Yang Jong-sok. 하려고 왔는데. 무슨 그랬냐? 1 tahun telah berlalu, ternyata Honggi datang ke Seoul dan juga menjual tembikar yang dia temukan kepada ibu dari si Big Boy. Katanya anaknya si ibu inilah yang menyuruh dia untuk pergi ke sana menjual tembikar tersebut. Kata si ibu, oke lah ya udah ntar aku usahain deh gitu. Padahal si ibu nggak tahu apa yang terjadi sama anaknya dan anaknya itu kayaknya udah nggak ada gitu. Nah si ibu menuruti permintaan Honggi dan dia pun menelpon orang yang mungkin mau membeli tembikar yang ditawarkan sama Honggi itu. Nah sementara itu untuk Sonja dia udah bekerja di Seoul di tempat jualan baju gitu, dan ternyata kebetulan hari itu ada pelanggan yang juga merupakan orang yang sangat-sangat ditunggu sama Sonja, yaitu Hee-dong. Kebetulan banget Hee-dong mengukur baju di sana dan akhirnya mereka berdua bertemu lagi. Dan benih-benih cinta di antara mereka berdua masih sama seperti sebelumnya, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya Hee-dong dan juga Sonja bersatu dan mereka menikmati hidup mereka berdua di Seoul. Dan impiannya Sonja benar-benar tercapai, bisa pindah ke Seoul dan juga memiliki pujaan hatinya. Nah sementara itu Dae-sik masih tetap bekerja nih untuk mencari harta karun dengan orang lain. Nah tak sebenarnya orang itu nggak orang lain sih, yang orang lain adalah mandornya ini, dan bos besar mereka adalah orang yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Ya itu adalah Oh Gwan-sok yang ternyata dia masih selamat. Nah itulah ending dari drama ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya oke lah untuk ditonton. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.